Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 179. Untuk beberapa saat Mahisa Murti justru membiarkan lawan-lawannya itu menyerangnya dan bahkan mengenainya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun merasa yakin bahwa ilmunya memang meningkat. Satu loncatan yang panjang telah dilakukannya sehingga ia mampu menembus batas kemapanannya untuk mendapatkan kemapanan baru dalam tataran yang lebih tinggi. Lawan-lawannya yang berhasil mengenainya menjadi semakin garang. Mereka menganggap bahwa tenaga dan kemampuan Mahisa Murti sudah mulai menjadi susut, sehingga tidak mampu lagi menghadapi ketiga orang lawannya itu. Mahisa Murti memang beberapa kali harus berloncatan mundur. Serangan lawan-lawannya memang menjadi semakin garang, sehingga kemudian serangan-serangan itu mulai menyakitinya. Tetapi Mahisa Murti memang membiarkannya. Meskipun di mata lawan-lawannya Mahisa Murti masih juga berloncatan menghindar, namun beberapa kali mereka berhasil menembus pertahanan anak muda itu. Untuk mengurangi rasa sakitnya, maka Mahisa Murti telah mengerahkan daya tahannya. Dengan lambaran tenaga dalam, maka Mahisa Murti mengerahkan getar di dalam dirinya melawan serangan-serangan yang mengenai tubuhnya. Dengan mengentalkan tenaga yang dialasi tenaga dalamnya, maka Mahisa Murti berusaha menahan setiap serangan yang mengenai tubuhnya. Ternyata akibatnya memang luar biasa. Kulitnya seakan-akan menjadi liat. Serangan-serangan yang mengenai tubuhnya seakan-akan telah memental tanpa menyakitinya. Ternyata puncak dari daya tahannya telah membuat kulitnya seakan-akan menjadi kebal. Ia tidak lagi merasa serangan-serangan lawannya yang mengenainya itu menyakitinya. Tetapi Mahisa Murti tidak menjadi kehilangan akal. Ia tidak berniat untuk menghancurkan lawan-lawannya itu meskipun kemudian menurut perhitungannya ia akan dapat mengatasi ketiga lawannya, meskipun Mahisa Murti yakin bahwa ada di antara mereka yang masih menyimpan ilmu puncaknya. Sebenarnya lah bahwa karena Mahisa Murti tidak segera dapat ditundukkannya, meskipun serangan-serangan mereka mampu menembus pertahanan anak muda itu dan bahkan sekali-sekali mengguncang keseimbangannya, maka seorang di antara mereka pun berniat untuk memaksa Mahisa Murti untuk mengakui kekalahannya. Karena itu, maka dalam pertempuran selanjutnya, Mahisa Murti merasa betapa serangan salah seorang lawannya menjadi sangat berbahaya. Seorang yang bertubuh tinggi meskipun agak kekurus-kurusan itu ternyata memiliki kelebihan dari kedua orang yang lain. Meskipun Mahisa Murti dilindungi daya tahannya yang memiliki sifat mendekati ilmu kebal, namun ia harus berhati-hati terhadap lawannya yang bertubuh tinggi itu. Tangan orang itu seakan-akan semakin lama menjadi semakin keras, sehingga kemudian tangan itu bagaikan gumpalan batu hitam. Dengan demikian, maka sentuhan tangan itu masih juga mampu menggetarkan daya tahan Mahisa Murti, sehingga ia merasa betapa kerasnya tangan lawannya. Meskipun masih dalam batas perlindungan daya tahannya, namun sentuhan itu memang dapat menggetarkan daya tahannya yang sangat tinggi itu. Sementara itu, Mahisa Murti merasa sudah cukup bermain-main dengan ketiga orang lawannya. Ia masih ingin memancing kehadiran saudara seperguruan Kiai Wijang. Sebagaimana pesan Kiai Wijang, maka ia sama sekali tidak ingin mengakhiri hidup orang itu. Tetapi ia ingin membuat orang itu jera. Meskipun demikian, Mahisa Murti juga tidak mengingkari kemungkinan bahwa justru ia sendirilah yang akan dikalahkan dan justru diakhiri oleh saudara seperguruan Kiai Wijang itu. Namun Mahisa Murti masih mempunyai sandaran untuk menyerahkan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Ia yakin akan kuasa yang maha agung. Demikianlah, maka Mahisa Murti seakan-akan menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan ketiga orang lawannya berganti-ganti telah mengenai tubuhnya. Mahisa Murti sama sekali tidak memberikan kesan bahwa daya tahannya mampu mengatasi serangan-serangan yang datang beruntun itu. Hanya serangan dari orang yang bertubuh agak tinggi itulah yang sebenarnya mampu menggetarkan daya tahannya. Namun tidak menentukan. Demikianlah. Maka beberapa saat kemudian, Mahisa Murti pun berusaha untuk berloncatan mengambil jarak. Orang yang bertubuh tinggi itu sempat berkata, "Jangan lari. Menyerah sajalah. Atau kau akan mati." Tetapi Mahisa Murti sadar bahwa orang-orang itu tidak akan membunuhnya. Mereka tentu akan membiarkannya hidup. Kemudian orang-orang itu akan melaporkannya kepada saudara seperguruan Kiai Wijang. Mahisa Murti pun kemudian sudah bersiap-siap untuk melarikan diri. Ia dapat dengan cepat memasuki gerumbul-gerumbul yang diselubungi oleh kegelapan sebagaimana direncanakannya.
Tetapi tiba-tiba timbul pertanyaan di hatinya, apakah yang akan mereka lakukan seandainya aku benar-benar kalah? Apakah mereka akan membawa aku kepada saudara seperguruan Kiai Wijang untuk ditantang berperang tanding? Tetapi akhirnya Mahisa Murti memilih untuk melakukan rencananya. Ia akan melarikan diri ke dalam kegelapan. Ia berharap bahwa saudara seperguruan Kiai Wijang itu benar-benar akan datang kepadanya. Beberapa saat Mahisa Murti masih bertahan sambil berloncatan berputaran. Tetapi kemanapun ia pergi, maka salah seorang lawannya telah memburunya dan menyerangnya. Tetapi akhirnya Mahisa Murti pun telah benar-benar berusaha melepaskan diri. Dengan beberapa loncatan, panjang ia masuk ke dalam gerumbul-gerumbul perdu. Untuk beberapa saat ketiga orang lawannya mampu melihat jejaknya pada ranting-ranting yang terguncang. Namun kemudian rasa-rasanya menjadi semakin sulit untuk mereka ikuti. "Jangan lari, pengecut," teriak orang yang bertubuh tinggi itu. Tetapi ia justru berhenti mengejar. Demikian pula kedua orang kawannya. Sejenak mereka memandang ke kegelapan. Namun kemudian orang bertubuh tinggi itu berkata, ia memang memiliki kelebihan. Tetapi ia bukan lawan yang tangguh bagi Kiai Putut. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antaranya berkata, kulitnya cukup liat. Ia mampu bergerak cepat. Semua itu harus kita laporkan kepada Kiai Putut, agar ia tidak salah menilai anak muda itu. Tetapi ia akan dengan cepat digilas oleh kemampuan Kiai Putut yang sangat tinggi, sahut kawannya yang seorang. Tugas kita sudah selesai, berkata orang yang bertubuh tinggi. Besok kita kembali ke perguruan untuk memberikan laporan tentang tugas kita ini. Sementara itu, Mahisa Murti yang melarikan diri itu pun berhenti di sebuah padang perdu yang tidak begitu luas. Ketika ia mengetahui bahwa ketiga orang lawannya sudah tidak mengejarnya lagi, maka ia pun kemudian melangkah menuju ke padepokannya. Sebelum Mahisa Murti memasuki regol padepokannya, maka dibenahinya pakaiannya. Ia tidak ingin menceritakan apa yang dialaminya kepada isi padepokannya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah menghapus segala kesan tentang perkelahian yang baru saja dilakukan melawan ketiga orang yang memang sudah diduganya akan datang. Wantilan yang kebetulan berada di pendapa bangunan induk padepokannya itu dengan serta-merta bertanya, "Kau datang dari mana?" "Dari padukuhan sebelah barat itu, Paman," jawab Mahisa Murti. "Biasanya kau tidak sampai malam jika kau pergi ke padukuhan itu," berkata Wantilan pula. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Aku melihat anak-anak muda yang sedang beramai-ramai mempersiapkan keramaian. Ki Bekel di padukuhan itu akan menyelenggarakan peralatan." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia memang pergi ke rumah Ki Bekel itu. Dan Ki Bekel memang akan menyelenggarakan peralatan. Anaknya perempuan akan menikah dengan anak seorang saudagar ternak yang terhitung berkecukupan. Namun Mahisa Murti tidak naik ke pendapa. Katanya, "Aku belum mandi." Demikianlah, sejak hari itu Mahisa Murti menjadi semakin berhati-hati. Ia memperhitungkan bahwa saudara seperguruan Kiai Wijang itu tentu akan datang menemuinya. Dari hari ke hari Mahisa Murti menanti. Namun ia tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin di padepokan Bajraseta. Sejak Mahisa Pukat meninggalkan padepokan itu, maka tugas Mahisa Murti memang menjadi bertambah berat. Mahisa Murti pun tidak melupakan tugas khususnya. Ia dengan sungguh-sungguh telah menempa Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Keduanya tidak lagi pernah merasa semakin jauh dari Mahisa Murti sebagaimana saat-saat mereka datang. Jika Mahisa Murti tidak langsung menunggui mereka di dalam sanggar, maka mereka sudah menyadari bahwa tugas Mahisa Murti memang cukup banyak. Namun pada hari-hari terakhir, Mahisa Murti lebih banyak pergi seorang diri menjelang senja. Ada-ada saja yang dilakukan. Mahisa Murti tidak selalu pergi ke padukuhan-padukuhan di sekitar padepokannya. Kadang-kadang Mahisa Murti justru pergi ke tempat-tempat yang terpencil untuk berlatih seorang diri di alam terbuka. Sekali-sekali di padang perdu, di lereng bukit atau di tepian sungai. Mahisa Murti memang dengan sengaja memberi kesempatan kepada saudara seperguruan Kiai Wijang untuk menemuinya. Namun di samping itu, Mahisa Murti juga sedang berlatih sehingga ia benar-benar dapat menguasai setiap unsur dari ilmunya serta setiap unsur dari tubuhnya sendiri. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa saudara seperguruan Kiai Wijang yang telah mendapat laporan dari ketiga orang yang dimintanya untuk menjajagi kemampuan Mahisa Murti, telah berada di dekat padepokan itu pula. Ternyata ia tidak datang sendiri.
Ketiga orang yang telah lebih dahulu datang menemui Mahisa Murti itu diajaknya pula. Dengan mudah, maka saudara seperguruan Kiai Wijang itu pun segera mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Mahisa Murti. Selagi Mahisa Murti berada di padang perdu untuk memantapkan penguasaannya atas unsur-unsur ilmunya tetapi juga unsur-unsur tubuhnya, maka saudara seperguruan Kiai Wijang bersama ketiga orang pengikutnya telah mengamatinya dengan saksama. Luar biasa, desis orang itu, anak muda itu memang berilmu sangat tinggi. Jika pertumbuhannya tidak dihentikan, maka beberapa tahun lagi, ia akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Bagaimana Kiai Putut dapat menghentikan pertumbuhan ilmu anak muda itu? Apakah anak muda itu harus dibunuh? Tidak, jawab saudara seperguruan Kiai Wijang itu, tetapi bagian dari tubuhnya atau simpul-simpul syarafnya harus dirusak agar jalur hubungan antara kehendak dan bagian-bagian tubuhnya terganggu. Dengan demikian, maka ia tidak akan mampu lagi menguasai tubuhnya dengan sempurna. Sehingga ia tidak mungkin menjadi seorang yang memiliki kemampuan tinggi dalam olah kanuragan, meskipun wujud dan sikapnya sehari-hari tidak menunjukkan cacatnya itu. Ketiga orang yang datang bersama Kiai Putut itu mengangguk-angguk. Sementara Kiai Putut itu berkata selanjutnya, anak itu masih tetap dapat melakukan kerja sehari-hari. Tetapi tidak lebih dari seorang gembala di padang penggembalaan. Ia hanya dapat meniup seruling sambil duduk bersandar pepohonan mengalunkan lagu sedih meratapi nasibnya yang malang. Tetapi semuanya itu terjadi akibat kesombongannya sendiri. Ketiga orang yang menyertainya itu hanya mengangguk-angguk saja. Namun rasa-rasanya memang sayang sekali bahwa tunas yang sedang tumbuh itu harus dipatahkan. Tetapi ketiga orang itu tidak berani mengatakannya. Dalam pada itu, maka matahari pun telah menjadi semakin rendah dan bahkan telah tenggelam di balik punggung gunung. Langit menjadi buram dan angin semilir lembut. Mahisa Murti pun menghentikan gerakan-gerakannya. Ia mulai menurunkan irama pernafasannya. Bahkan kemudian kedua tangannya telah menakup di atas kepalanya, kemudian turun perlahan-lahan sampai ke depan dadanya. Dengan satu tarikan nafas panjang, maka kedua tangannya itu pun dilepaskannya. Namun demikian Mahisa Murti berhenti sama sekali, terdengar seseorang tertawa dari balik gerumbul perdu. Mahisa Murti pura-pura terkejut. Tetapi sebenarnya lah sejak ia berlatih, ia sudah mengetahui bahwa ada beberapa pasang mata tengah mengawasinya. Dengan nada yang tajam Mahisa Murti bertanya, siapakah kalian? Baiklah aku mengaku, siapakah aku sebenarnya? Aku adalah Kiai Putut. Seorang yang pernah merasa kau rendahkan di hadapan banyak orang, jawab orang itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya kepada ketiga orang yang menyertai Kiai Putut itu, bukankah kau orang-orang yang pernah datang menemui aku beberapa hari yang lalu? Ya, jawab orang itu, kami memang telah datang menemuimu beberapa hari yang lalu. Kami pernah sedikit bermain-main. Namun dengan licik kau melarikan diri. Mahisa Murti tertawa. Katanya, akukah yang licik? Bukankah aku bertempur seorang diri, sedangkan kalian bertempur bersama-sama? Kita tidak sedang berperang tanding. Tetapi kami sedang mengemban tugas untuk menangkapmu, jawab orang yang bertubuh tinggi itu. Nah, bukankah dengan demikian aku juga tidak sedang berperang tanding? Yang aku lakukan adalah membebaskan diri dari usaha penangkapan dari orang-orang yang tidak aku kenal. Persetan, potong Kiai Putut, sekarang aku datang untuk menantangmu berperang tanding. Ia sudah mengetahui bahwa ada beberapa pasang mata tengah mengawasinya. Apakah alasanmu? Bertanya Mahisa Murti. Kau telah menghina aku, jawab orang itu. Kapan dan di mana? Bertanya Mahisa Murti pula. Seharusnya kau tidak bertanya seperti itu. Pertanyaanmu menunjukkan betapa sombongnya kau. Kau yang sudah menghina dan merendahkan martabat perguruanku, begitu saja melupakannya tanpa merasa bertanggung jawab sama sekali, jawab Kiai Putut. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak pernah merasa menyakiti hati orang lain, apalagi menghina dan merendahkan martabat sebuah perguruan. Persetan. Apapun yang kau katakan, tetapi bersiaplah untuk menerima akibat dari perbuatanmu itu. Aku datang untuk menunjukkan kepadamu bahwa kau untuk selanjutnya tidak akan menghina aku lagi, berkata Kiai Putut kemudian. Mahisa Murti tidak sempat menjawab. Orang itu telah bergeser mendekat dan bersiap untuk bertempur. Namun orang itu sempat berkata kepada ketiga orang itu, kalian menjadi saksi.
Aku tantang anak ini berperang tanding, agar ia tidak lagi merasa berhak melarikan diri. Kecuali jika ia benar-benar seorang yang licik. Ketiga orang itu tidak menjawab. Sementara Mahisa Murti pun telah bersiap pula. Ia memang tidak merasa perlu untuk bertanya lebih lanjut untuk apa orang itu datang. Demikianlah, maka sejenak kemudian, orang itu telah memancing gerakan Mahisa Murti. Dengan serangan yang lemah, orang itu mulai berloncatan. Mahisa Murti pun bergeser menghindar. Namun Kiai Putut itu telah memburunya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun segera menyala. Selapis demi selapis keduanya mulai meningkatkan kemampuan mereka. Namun keduanya masih saja saling menjajaki kemampuan masing-masing. Mahisa Murti pun segera mengenali unsur-unsur gerak dalam ilmu lawannya. Bukan saja yang dikenalinya lewat lawannya, anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani, tetapi juga lewat saudara seperguruan Kiai Putut yang justru telah mempersiapkannya untuk menghadapinya. Dengan nada rendah Mahisa Murti itu pun kemudian berkata, "Aku sekarang tahu Kiai Putut. Kau mendendamku karena aku telah bertempur melawan seorang anak muda yang memiliki ilmu sejalan dengan ilmumu di Singasari." Kiai Putut itu justru meloncat surut. Dipandanginya Mahisa Murti dengan tatapan mata yang menyala. Dari sorot matanya Mahisa Murti memang melihat dendam yang memancar. Dengan geram orang itu menyahut, "Anak muda. Sekarang kau mengetahui kenapa aku datang dari jauh untuk bertemu dengan kau. Sekarang kau tidak akan dapat ingkar lagi, bahwa kau memang pernah menghina aku dan merendahkan martabat perguruanku." "Kiai Putut," berkata Mahisa Murti, "menurut pengetahuanku, kau adalah seorang guru yang mumpuni. Kau adalah seorang yang pantas menjadi contoh bagi murid-muridmu. Jika kau masih terbawa oleh arus perasaanmu yang tidak terkendali, apakah jadinya dengan perguruanmu? Jadi menurut pendapatmu, apapun yang terjadi di perguruanku, sebaiknya aku duduk saja berpangku tangan? Apakah aku harus mematikan perasaanku jika aku melihat seseorang menghina muridku dan perguruanku? Itukah menurut pendapatmu sikap seorang guru yang baik?" "Ki Putut," berkata Mahisa Murti kemudian, "apakah kau tersinggung bahwa muridmu telah dikalahkan oleh seseorang? Seharusnya kau melihat persoalannya secara utuh. Bukan hanya sepotong, bahwa muridmu telah dikalahkan. Seorang guru menurut pendapatku, harus berani menunjukkan kepada muridnya, yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah. Jika murid Kiai Putut melakukan kesalahan, seharusnya Kiai Putut tidak membelanya. Justru memperingatkannya. Karena pembelaan Kiai akan mendorong murid Kiai itu untuk melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Karena anak itu akan merasa selalu mendapat perlindungan. Siapakah yang dapat menentukan, bahwa muridku telah bersalah? Siapa pula yang dapat menentukan garis yang memisahkan antara kebenaran dan ketidakbenaran? Apa katamu jika aku berpendapat bahwa muridku telah berjalan di atas jalan kebenaran?" berkata Kiai Putut. "Ki Putut, kenapa kau yang sudah ubanan itu masih saja mudah dibakar oleh perasaan dendam?" "Kiai Putut, sekarang kau datang kepadaku dengan membawa dendam. Tetapi ketahuilah, bahwa aku tidak berdiri sendiri. Jika saja guruku atau orang tuaku atau siapa saja yang menganggap, sekali lagi, menganggap aku berjalan di atas jalan kebenaran menuntut balas, maka dendam itu akan berkepanjangan. Orang lain yang menganggapmu benar akan menuntut dan yang lain dan yang lain. Bukankah dengan demikian, dunia ini akan dibakar oleh perasaan dendam?" "Oh," Kiai Putut menyahut dengan serta-merta, "ajaran itukah yang kau terima dari gurumu? Kau biarkan sajakah jiwa keluargamu dihinakan dan direndahkan martabatnya?" "Aku akan melihat persoalannya, Kiai," jawab Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Kiai Putut itu pun berteriak, "Jangan banyak berbicara lagi. Aku sudah siap untuk menghancurkanmu. Kau akan kehilangan kemampuanmu untuk selama-lamanya. Meskipun aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau harus menebus kesombonganmu dengan harga yang sangat mahal." Mahisa Murti memang tidak sempat menjawab. Orang itu pun mulai meloncat menyerang. Tangannya bergerak dengan cepat menyambar wajah Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti dengan tangkas pula mengelak, sehingga serangan Kiai Putut itu tidak mengenainya. Namun demikian Mahisa Murti bergeser, maka kaki Kiai Pututlah yang menyambar lambung. Mahisa Murti memang tidak sempat mengelak. Dengan sikunya ia mencoba melindungi lambungnya. Dengan sedikit merendah, Mahisa Murti berusaha mendapat tumpuan pada kedua kakinya yang bagaikan berakar ke dalam bumi.
Tetapi Mahisa Murti ternyata masih terguncang pula. Ia bergerak dan tergeser setapak surut. Namun Kiai Putut pun terkejut. Serangan kakinya yang keras dan cepat itu telah membentur kekuatan yang kokoh, sehingga terasa getaran yang merambat dari telapak kakinya ke setiap sendi-sendi tulangnya. "Anak iblis," geram Kiai Putut, "dari mana kau mendapatkan kekuatan itu?" Mahisa Murti tidak menjawab. Namun ia pun mulai menyerang pula. Dengan demikian, maka keduanya pun kembali terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kiai Putut bergerak semakin lama semakin cepat. Namun Mahisa Murti pun mampu mengimbanginya pula. Selapis demi selapis ilmu mereka semakin meningkat. Ketiga orang yang menyaksikan pertempuran itu memang menjadi tegang. Mereka sudah memberitahukan kepada Kiai Putut bahwa anak muda itu memiliki kemampuan yang tinggi. Kiai Putut memang tidak ingin langsung menghancurkan lawannya yang masih muda itu. Ia ingin tahu tataran tertinggi kemampuannya. Bahwa anak muda itu mampu mengalahkan muridnya yang termasuk salah seorang di antara muridnya yang terbaik, telah menggelitik hatinya untuk mengetahui pada tataran yang mana Mahisa Murti itu berada. Namun setiap kali Kiai Putut itu meningkatkan ilmunya, maka lawannya yang muda itu masih saja mampu mengimbangi. Bahkan setelah Kiai Putut berada pada tataran selapis di atas tataran muridnya, Mahisa Murti masih dapat mengimbanginya. Rasa selalu mendapat perlindungan. Dengan demikian maka Kiai Putut itu yakin bahwa kekalahan muridnya bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh muridnya itu. Tetapi ilmu Mahisa Murti memang lebih tinggi dari ilmu muridnya itu. Dengan demikian, maka Kiai Putut justru menjadi semakin bernafsu untuk menundukkan Mahisa Murti dan membuatnya kehilangan segenap kemampuannya tanpa mendapat kesempatan untuk menumbuhkannya kembali. "Hukuman itu adalah hukuman yang paling pantas untuk anak muda yang telah menghina perguruanku," berkata Kiai Putut di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Kiai Putut masih belum dapat menundukkan Mahisa Murti. Ketika Kiai Putut bergerak semakin cepat, maka Mahisa Murti pun melakukannya pula. Keduanya pun kemudian berloncatan saling menyerang dan menghindar. Sekali-sekali memang terjadi benturan di antara mereka. Namun Mahisa Murti masih tetap mampu bertahan. Kiai Putut memang menjadi semakin heran. Ketika Kiai Putut meningkatkan kemampuannya lagi, maka Mahisa Murti masih belum dapat ditundukkannya. Karena itu, maka kemarahan Kiai Putut pun menjadi semakin membakar hatinya. Anak muda yang mengalahkan muridnya itu ternyata memang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang diduganya. Ketika Kiai Putut meningkatkan ilmunya lebih tinggi, maka kecepatannya bergerak pun justru menjadi berkurang. Ia tidak lagi berloncatan dengan cepat, bahkan seakan-akan kakinya tidak menyentuh tanah. Tetapi geraknya justru nampak semakin lamban. Namun setiap ayunan tangan atau kakinya, seakan-akan telah menggetarkan udara di sekitarnya. Mahisa Murti menyadari bahwa lawannya mulai merambah pada ilmu andalannya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun harus berhati-hati. Ia pun telah memanjat pada tataran ilmunya semakin tinggi. Kiai Putut memang menjadi semakin heran. Serangan-serangannya yang meluncur dengan cepat sebelumnya, tidak mampu menembus pertahanan anak muda yang sangat rapat itu. Kecepatannya bergerak, masih juga dapat diimbanginya. Namun ketika gerak Kiai Putut justru menjadi lamban, Mahisa Murti harus menjadi sangat berhati-hati. Meskipun Kiai Putut tidak lagi berloncatan sebagaimana sebelumnya, namun bobot serangannya benar-benar menjadi semakin berbahaya. Ketika tangannya terayun menyambar kening, meskipun Mahisa Murti sempat mengelak, namun getar udara yang deras telah menerpa wajahnya. Satu kekuatan yang sangat besar, desis Mahisa Murti. Ia sadar, jika serangan-serangan itu mampu mengenai tubuhnya, maka keseimbangannya tentu akan terguncang. Untuk melindungi dirinya, selain memperketat pertahanannya, maka Mahisa Murti pun telah meningkatkan daya tahannya. Sehingga daya tahannya pada tataran tertinggi itu seakan-akan merupakan lapisan ilmu kebal yang menyelubungi tubuhnya. Semakin lama maka pertempuran itu pun menjadi semakin mendebarkan. Meskipun keduanya tidak lagi berloncatan dengan cepat, namun serangan-serangan mereka menjadi sangat berbahaya. Bahkan keduanya seakan-akan tidak lagi berusaha untuk menyusup di antara pertahanan lawannya, tetapi mereka siap untuk saling membenturkan kekuatan dan kemampuan mereka. Mereka tidak merasa perlu mencari celah-celah pertahanan lawannya. Tetapi mereka berusaha untuk langsung memecahkan pertahanan lawannya itu.
Semakin tinggi tingkat tataran ilmu mereka, maka Kiai Puput pun menjadi semakin marah. Tetapi juga semakin heran. Tingkat kemampuannya telah berada jauh di atas kemampuan muridnya. Tetapi anak muda itu masih juga mampu mempertahankan diri. Benturan-benturan yang terjadi, sama sekali masih belum mampu mengoyak apalagi memecahkan pertahanan Mahisa Murti. Bahkan anak muda itu bukan saja hanya bertahan. Namun serangan-serangannya pun membuat Kiai Puput menjadi berdebar-debar. Ketiga orang pengikut Kiai Putut itu menjadi sangat tegang. Yang mereka saksikan adalah benturan-benturan ilmu yang tinggi. Meskipun mereka menyadari bahwa anak muda itu berilmu tinggi, tetapi mereka tidak mengira bahwa ia masih mampu bertahan sampai tataran yang sedemikian jauhnya. Kenapa saat itu ia melarikan diri, desis orang yang bertubuh tinggi? Entahlah, jawab kawannya, jika saja saat itu ia berniat menghancurkan kami bertiga, maka agaknya ia mampu melakukannya. Ilmunya seimbang dengan ilmu Kiai Puput, desis orang yang bertubuh tinggi. Tetapi kawannya yang lain berdesis, Kiai Putut belum sampai ke puncak ilmunya, karena Kiai Putut memang tidak ingin membunuh anak muda itu. Tetapi jika ia kehabisan kesabaran, maka anak muda itu tentu akan dibunuhnya. Ketiga orang itu terdiam ketika mereka melihat Kiai Puput melontarkan serangan yang dahsyat. Dengan satu loncatan panjang, Kiai Putut mengangkat tangannya dan diayunkannya langsung ke arah kepala Mahisa Murti. Mahisa Murti memang tidak sempat mengelak. Tetapi kedua tangannya terangkat dan bersilang melindungi kepalanya itu. Satu benturan yang sangat keras telah terjadi. Dua kekuatan raksasa telah beradu. Yang tidak diduga telah terjadi. Mahisa Murti memang terdorong surut. Tetapi ia dengan cepat dapat menguasai keseimbangannya sehingga Mahisa Murti itu tidak terdorong jatuh. Namun sementara itu, Kiai Putut yang telah menyerang Mahisa Murti itu merasakan betapa kekuatan ilmunya telah membentur pertahanan yang benar-benar di luar dugaannya. Kiai Putut memang melihat Mahisa Murti menangkis serangannya. Ia mengira bahwa dengan demikian pertempuran itu akan berakhir. Tangan Mahisa Murti akan patah sehingga untuk selanjutnya ia tidak akan mampu mempergunakan tangannya itu. Seandainya tangan itu sembuh, namun tangan itu tentu sudah cacat dan hanya mampu dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak berarti. Apalagi kemudian ia akan dapat merusakkan simpul-simpul sarafnya sehingga hubungan antara kehendak dan syaraf penggerak tidak dapat berjalan lancar untuk seterusnya. Tetapi yang terjadi tidak sebagaimana dikehendaki. Ketika benturan itu terjadi, maka keseimbangan Kiai Putut justru telah terguncang. Kiai Putut justru terdorong dan mental beberapa langkah. Untunglah bahwa ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga Kiai Putut itu tidak jatuh terlentang. Mahisa Murti memang melihat Kiai Putut itu goyah. Tetapi ia tidak meloncat memburu dan mempergunakan kesempatan itu. Ketika Kiai Puput berusaha untuk memperbaiki keseimbangannya, maka Mahisa Murti berdiri saja memandanginya. Kiai Putut itu menggeram. Kemarahan telah membakar kepalanya, sehingga ia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Dengan suara yang bergetar oleh kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, Kiai Putut itu berkata, "Kau memang anak iblis. Jika semula aku tidak ingin membunuhmu, maka kau memang tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka bersiaplah untuk mati anak muda." Kiai Putut, sahut Mahisa Murti dengan nada berat. Apakah sebenarnya persoalan yang terjadi di antara kita? Apakah karena aku sempat mengalahkan muridmu, maka kita harus bertempur sampai mati? Itu sangat berlebihan, Kiai. Persetan anak cengeng, Kiai Putut hampir berteriak, sudah aku katakan, bahwa semula aku tidak akan membunuhmu. Tetapi ternyata kau sombong, keras kepala dan tidak tahu diri. Karena itu, maka aku benar-benar akan membunuhmu. Sampai saat ini aku pun masih dapat mengendalikan diriku, Kiai. Tetapi jika keadaan menjadi semakin gawat, maka aku pun dapat mengancammu sebagaimana kau mengancam aku, meskipun aku sama sekali tidak menghendaki hal itu terjadi. Kesombonganmu itulah yang membuat aku bernafsu untuk membunuhmu. Kau kira kau itu siapa, dan kau kira aku ini siapa, sehingga kau berani mengancam aku? Aku bukan siapa-siapa dan kau juga bukan siapa-siapa, Kiai. Kita masing-masing sudah dibakar oleh kemarahan sementara api dendam menyala di hatimu. Karena itu, maka baik kau maupun aku merasa tidak perlu lagi tahu siapakah kita masing-masing sebenarnya. Persetan kau anak iblis, geram Kiai Putut sambil meloncat menyerang. Namun Mahisa Murti pun telah bersiap sepenuhnya.
Ia tidak mengelak, tetapi sekali lagi ia menangkis serangan itu. Benturan kekuatan itu telah menggetarkan isi dada kedua belah pihak, sehingga Kiai Puput menjadi semakin garang karenanya. Dengan demikian, maka Kiai Putut telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan dorongan tenaga dalamnya yang terbina dengan baik, Kiai Putut berusaha mendesak Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti pun mampu mengimbanginya. Bahkan tenaga Mahisa Murti justru seakan-akan menjadi semakin bertambah-tambah. Serangan-serangannya menjadi semakin kuat dan bahkan beberapa kali Mahisa Murti mampu menembus pertahanan Kiai Putut. Tetapi Mahisa Murti telah menemui lagi kemampuan yang sangat tinggi. Mahisa Murti segera mengenalinya, sebagaimana saat ia bertempur melawan Kiai Wijang di luar gerbang kota raja. Tubuh Kiai Putut itu seakan-akan menjadi sangat liat. Tulang-tulangnya menjadi lentur. Jika terjadi benturan, maka tidak terasa hentakan-hentakan yang keras. Tetapi justru sebaliknya. Tenaga dan kekuatan Mahisa Murti bagaikan tertampung dan hilang tertelan tanpa bekas. Mahisa Murti sebenarnya tidak terkejut menghadapi keadaan itu. Sebagai saudara seperguruan Kiai Wijang, maka Kiai Putut pun tentu mampu melakukannya. Namun Mahisa Murti tidak terhenti sampai sekian. Ia tidak menjadi kehilangan akal. Dengan bantuan Kiai Wijang, maka kemampuan dan ilmu Mahisa Murti telah menjadi jauh berkembang. Ia telah berhasil menembus batasan kemapanan ilmunya sendiri untuk menggapai satu tataran kemapanan kemampuan yang lebih tinggi. Karena itu, maka menghadapi ilmu lawannya, Mahisa Murti pun telah mengerahkan daya tahan tubuhnya. Seperti yang pernah terjadi, maka daya tahannya yang sampai ke puncak itu dapat menyelubungi dirinya mirip dengan kekuatan ilmu kebal. Tetapi lebih dari itu, Mahisa Murti pun berniat untuk mengeterapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya. Meskipun ia pernah gagal ketika ia berhadapan dengan Kiai Wijang, namun setelah ilmunya berkembang, maka ia berharap bahwa ilmunya itu akan mampu menembus penangkal yang dimiliki oleh Kiai Putut. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, maka Mahisa Murti tidak mempunyai pilihan lain. Ia mulai mengeterapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya, meskipun tidak langsung dengan kemampuan sepenuhnya. Memang timbul niat Mahisa Murti untuk mengetahui batas tataran ilmunya itu pada saat ilmunya itu menembus kekuatan penangkal yang dimiliki oleh Kiai Putut. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa ternyata sampai puncak kemampuannya, ilmunya itu masih tetap tidak dapat menembus penangkal yang dimiliki oleh Kiai Putut. Meskipun Kiai Wijang pernah mengatakannya bahwa Mahisa Murti mampu mengatasi penangkal ilmunya, namun tidak mustahil bahwa Kiai Putut dapat mengembangkannya lebih baik. Demikianlah, maka pertempuran itu pun sampai pada puncaknya. Mahisa Murti benar-benar telah mengeterapkan ilmunya meskipun tidak pada tingkat tertinggi. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian, maka Kiai Puput yang meloncat sambil mengambil jarak itu tertawa katanya, "Anak muda, kau ternyata memiliki ilmu yang luar biasa. Kau mampu dengan licik menghisap tenaga dan kekuatan lawanmu. Tetapi kau akan kecewa bahwa kau mencoba mengelapkannya padaku, karena aku mempunyai penangkal ilmumu itu. Sayang bahwa muridku belum pernah mewarisi kekuatan penangkal itu. Tetapi pada suatu saat, ia akan memilikinya juga. Namun bahwa kau tidak akan pernah melihat kemampuannya itu, karena hari ini adalah hari terakhirmu." Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia menyerang semakin garang. Benturan demi benturan telah terjadi. Serangan Mahisa Murti memang bagaikan tertelan ke dalam kulit dan daging lawannya tanpa menyakitinya. Bahkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga lawannya masih juga belum sampai pada batas untuk menembus penangkal lawannya itu. Tetapi lawannya pun menjadi gelisah, bahwa Mahisa Murti yang mempergunakan perisai daya tahannya yang ditingkatkannya sampai ke puncak itu pun rasa-rasanya selalu dapat mengatasi rasa sakit pada setiap serangan Kiai Puput menembus pertahanannya. Serangan-serangan Kiai Puput pun rasa-rasanya sama sekali tidak menyakitinya. Bahkan seakan-akan tidak terasa sama sekali. Sementara itu, selapis demi selapis Mahisa Murti pun telah meningkatkan ilmunya untuk menghisap kemampuan lawannya itu. Dengan keyakinan bahwa ia mampu menangkal ilmu Mahisa Murti, maka ternyata Kiai Puput justru menjadi lengah. Ia tidak menghiraukan bahwa Mahisa Murti meningkatkan ilmunya selapis demi selapis, sehingga akhirnya, seperti juga terhadap Kiai Wijang, maka ilmu itu mampu memecahkan penangkalnya yang dimiliki oleh Kiai Puput. Tetapi Kiai Puput tidak segera menyadarinya.
Perlahan-lahan tetapi pasti, Mahisa Murti telah menghisap tenaga dan kemampuan Kiai Puput. Namun akhirnya, Kiai Puput yang berilmu tinggi itu pun menjadi curiga. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar terjadi pada dirinya. Dengan demikian, maka ia mulai memperhatikan setiap benturan dan sentuhan yang terjadi. Anak iblis, Kiai Puput menggeram. Ia segera mengetahui bahwa kemampuan ilmu Mahisa Murti mampu menembus daya tangkalnya terhadap ilmu itu. Karena itu, maka dengan gelisah Kiai Puput itu telah meloncat surut mengambil jarak. Mahisa Murti sengaja tidak meloncat memburunya. Masih terngiang pesan Kiai Wijang bahwa Mahisa Murti tidak membunuh Kiai Puput apabila ia dapat mengatasi ilmunya. Mahisa Murti sama sekali tidak ingin mengingkari pesan Kiai Wijang yang telah membantunya meningkatkan ilmunya. Karena itu, maka ketika ia melihat Kiai Puput meloncat surut, maka ia justru memberikan kesempatan. Dengan demikian ia berharap agar Kiai Puput sempat menilai apa yang telah terjadi. Untuk beberapa saat Kiai Puput berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ternyata dugaan Mahisa Murti keliru. Kiai Puput tidak menilai persoalan yang sedang dihadapinya. Tetapi darahnya justru telah mendidih. Dengan geram Kiai Puput itu berkata, "Anak muda. Ternyata kau benar-benar keras kepala. Sampai saat ini aku masih mengekang diri. Karena itu, aku ingin memperingatkanmu sekali lagi, agar kau tidak dengan sombong mencoba melawan aku. Jika aku tidak melawan, lalu apa yang akan terjadi atas diriku?" bertanya Mahisa Murti. "Kau tidak akan mati," jawab Kiai Puput. "Lalu apa?" "Kita akhiri pertempuran ini sampai di sini," bertanya Mahisa Murti. "Ya," jawab Kiai Puput. "Jika demikian, baiklah. Aku tidak berkeberatan. Kita lupakan permusuhan ini untuk selanjutnya," berkata Mahisa Murti. Ketiga orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Namun di luar sadar, mereka menganggap bahwa keputusan itu adalah keputusan yang bijaksana. Tetapi ternyata Kiai Puput masih berkati, "Tetapi aku masih mempunyai syarat." "Maksud Kiai Puput?" bertanya Mahisa Murti dengan jantung yang berdebaran. "Untuk selamanya kau tidak akan memiliki kemampuan ilmu kanuragan lagi," jawab Kiai Puput. "Aku memilih mati. Aku kira seperti kau, aku pun tidak akan dapat hidup dengan keadaan yang demikian." Wajah Mahisa Murti menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar Mahisa Murti bertanya, "Bagaimana hal seperti itu dapat terjadi atasku? Aku akan membuat kau cacat. Aku akan merusakkan simpul-simpul syarafmu, sehingga hubungan antara kehendak dan syaraf penggerakmu tidak wajar lagi," jawab Kiai Puput. Telinga Mahisa Murti menjadi panas. Betapapun ia menyabarkan hatinya, namun kata-kata Kiai Puput itu telah menyulut darah mudanya, sehingga bibirnya serasa bergetar. "Kiai Puput," sahut Mahisa Murti, "aku masih belum kau kalahkan. Jika kau masih dapat meningkatkan ilmumu, maka aku pun masih mampu melakukannya pula. Karena itu, jika kau masih menuntut bermacam-macam syarat, apalagi dengan lambaran dendam seperti itu, maka aku akan melayanimu bertempur sampai kapanpun. Aku pertaruhkan apa yang ada padaku untuk menjaga kehormatan dan harga diriku. Kau tentu tahu bahwa aku lebih baik mati daripada mendapat penghinaan seperti itu." Gigi Kiai Puput itu pun gemeretak menahan kemarahannya. Dengan lantang ia berkata, "Anak muda. Jika kau menolak syaratku dan masih berniat melawanku, maka kau akan mati hangus menjadi abu. Aku tidak hanya sekedar mengancammu. Tetapi aku akan benar-benar dapat melakukan atasmu." "Aku tidak peduli," jawab Mahisa Murti, "tetapi aku tidak dapat kau hinakan seperti itu. Betapapun lemahnya seekor kucing, tetapi jika ia terinjak kaki, maka ia akan menggeliat juga." "Bagus," geram Kiai Puput, "jika demikian bersiaplah. Kau benar-benar akan mengalami kematian yang sangat pahit." "Aku atau kau, Kiai?" jawab Mahisa Murti. Kiai Puput yang marah serta dibakar oleh dendam di hatinya itu tidak dapat mengekang diri lagi. Ia pun segera bersiap untuk bertempur dalam tataran puncak kemampuannya. Ketiga orang yang menyaksikan pertempuran itu kembali menjadi tegang. Semula mereka sempat menarik nafas panjang, ketika ketegangan seakan-akan telah mereda. Namun sudah tentu bahwa anak muda itu tidak akan dengan sukarela membiarkan tubuhnya menjadi cacat. Apalagi cacat untuk sepanjang umurnya. Sementara itu, anak muda itu masih belum dapat dianggap kalah.
Bahkan anak muda itu mampu menunjukkan beberapa kelebihan dari Kiai Puput itu sendiri. Karena itu, maka degup pernafasan mereka pun seakan-akan menjadi semakin cepat, tetapi seakan-akan tertahan-tahan oleh ketegangan yang semakin memuncak. Mahisa Murti dan Kiai Puput pun telah bertempur kembali. Namun Kiai Puput yang menyadari betapa berbahayanya ilmu Mahisa Murti, selalu berusaha untuk menghindari setiap benturan. Bahkan Kiai Puput pun merasa bahwa ia tidak akan sempat menyerang untuk mengenai tubuh lawannya, karena dengan demikian akan berarti satu sentuhan. Sementara tubuh lawannya yang muda itu seakan-akan tidak dapat disakitinya, namun justru tenaga dan kemampuannya akan terhisap. Karena itu, maka Kiai Puput tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus menunjukkan puncak kemampuannya selagi tenaga dan kemampuannya masih dapat dianggap utuh. Beberapa saat kemudian, ketika ia mendapat kesempatan, maka Kiai Puput pun telah meloncat mengambil jarak. Dengan lantang ia pun berkata, "Anak muda, kali ini adalah kesempatanmu yang terakhir. Karena aku menaruh belas kasihan kepadamu yang masih muda, maka aku memberi kesempatan kepadamu sekali lagi tetapi yang terakhir untuk menyerah. Jika tidak, maka kau benar-benar akan mati dengan cara yang sama sekali tidak menyenangkan. Sudah aku katakan Kiai. Aku tidak akan menghentikan perlawanan dengan syarat yang kau berikan itu. Tetapi jika kau mengancam untuk membunuhku, maka aku pun akan melakukannya juga, karena sebenarnya aku pun tidak ingin membunuhmu jika kau menyadari bahwa langkahmu itu adalah langkah yang salah. Dendam yang berbalas dendam tidak akan pernah mendapat penyelesaian. Tetapi jika kau menyadari akan kesalahanmu itu, maka aku berjanji tidak akan membunuhmu," berkata Mahisa Murti yang sudah menjadi semakin marah itu. Tetapi ancaman Mahisa Murti itu membuat Kiai Puput seakan-akan menjadi mata gelap. Dengan lantang ia berbicara, "Anak muda. Lihat, apa yang dapat aku lakukan. Bukan hanya sekedar mencuri kesempatan menghisap kekuatan dan kemampuan lawan, tetapi aku akan dapat membakarmu hidup-hidup." "Aku tidak peduli," jawab Mahisa Murti. "Anak iblis. Buka matamu lebar-lebar. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku tidak hanya sekedar mengancammu." Mahisa Murti tidak sempat menjawab. Ia melihat orang itu sedang memusatkan nalar budinya. Hanya sesaat. Kemudian kedua telapak tangannya pun dikatupkannya. Ketika kemudian ia menghentakkan tangannya, maka dari telapak tangannya yang terbuka itu seakan-akan telah meluncur segumpal api sebesar buah jeruk pecel ke arah sebatang pohon cangkring yang tumbuh di padang perdu itu. Mahisa Murti dengan tegang mengikuti peristiwa sebagaimana pernah dilihatnya. Sementara itu ketiga orang pengikut Kiai Puput itu bagaikan membeku di tempat mereka. Tiba-tiba saja mereka merasa bahwa tidak adil jika anak muda itu harus mati oleh dendam yang membakar jantung Kiai Puput. Demikianlah maka sebagaimana pernah terjadi, maka ketika api itu menyentuh selembar daun cangkring, maka meledaklah bunga api sebagaimana pernah disaksikannya. Ketiga orang yang menyaksikan pameran ilmu itu menjadi sangat tegang. Jika ilmu itu dilontarkan langsung ke arah Mahisa Murti, maka anak muda itu tentu benar-benar akan menjadi abu. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun menyaksikan bunga api yang meledak itu dengan jantung yang berdebaran. Ilmu Kiai Puput, sebagaimana Kiai Wijang memang luar biasa. Sementara itu, terdengar suara Kiai Puput, "Nah, anak muda. Kau dapat memilih. Menyerah dengan segala akibatnya atau mengalami serangan ilmu seperti yang kau lihat." Mahisa Murti memang menjadi tegang. Ia melihat daun dan ranting pohon cangkring itu memang rontok menjadi abu. Tetapi ia melihat dahan-dahan utamanya dan apalagi pohon-pohon cangkring itu masih berdiri tegak. Dengan demikian maka Mahisa Murti mengerti bahwa kekuatan ilmu Kiai Wijang masih jauh lebih tinggi. Ketika Kiai Wijang menghantam pohon gayam dengan ilmunya yang dahsyat itu, maka bukan saja ranting-ranting dan daun-daunnya sajalah yang runtuh menjadi debu. Tetapi juga cabang-cabangnya yang besar runtuh berserakan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berniat untuk mengimbangi pameran kekuatan ilmu itu. Dipusatkannya nalar budinya. Ketika segala kekuatan yang dimilikinya sudah dihimpunnya, maka ia pun mulai mengangkat tangannya. Kedua telapak tangannya memang dikatupkan. Namun kemudian tangannya itu pun dihentakkannya dengan kedua telapak tangannya terbuka menghadap ke batang pohon cangkring yang besar itu. Dari tangan Mahisa Murti telah meluncur cahaya yang kehijau-hijauan. Mahisa Murti sendiri mengerutkan dahinya,
ketika ia melihat cahaya itu jauh lebih terang dari cahaya yang meluncur dari telapak tangannya di saat-saat sebelumnya. Cahaya itu pun dengan kecepatan yang sangat tinggi telah menyambar batang cangkring yang masih berdiri tegak itu. Yang terjadi adalah sangat mengejutkan. Pokok batang cangkring itu telah meledak dengan dahsyatnya. Pohon cangkring yang besar itu ternyata tidak saja mampu dirobohkan, tetapi batang pohon yang besar itu seakan-akan telah dilemparkan ke udara. Melenting dan kemudian jatuh beberapa langkah dan roboh di tanah. Pohon itu telah terpenggal dari pokoknya yang masih berpegangan pada akar-akarnya yang menancap jauh ke dalam bumi. Ketiga orang pengikut Kiai Puput itu rasa-rasanya seperti sedang bermimpi. Peristiwa itu sangat dahsyat di dalam penglihatan mereka. Batang cangkring yang besar dan roboh, serta pokoknya yang masih menghunjam di tanah, nampak merah membara. Kiai Puput menyaksikan pameran kekuatan ilmu anak muda itu dengan mulut yang menganga. Ia merasa kepalanya tersuruk ke dalam dunia mimpi yang menakutkan. Anak muda itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Selagi Kiai Puput termangu-mangu dicengkam oleh gejolak perasaannya, maka Mahisa Murti telah berdiri menghadap kepadanya sambil berkata, "Nah, Kiai Puput. Kita masing-masing sudah menunjukkan kemampuan dan kekuatan ilmu kita. Terserah kepadamu, apakah kau masih akan memaksakan kehendakmu? Bukan maksudku untuk menyombongkan diri jika aku menunjukkan kelebihanku kepadamu, Kiai Puput. Tetapi aku yakin, bahwa jika kau benar-benar menyerangku dengan ilmumu itu, kau sendiri akan mengalami kesulitan. Aku akan dapat membentur ilmumu sehingga ilmumu sama sekali tidak akan menyentuhku. Aku dapat menahan jarak atas apimu. Sementara kelebihan ilmuku akan dapat mendorong ilmumu mental dan akan menghancurkan dirimu sendiri." Wajah Kiai Puput menjadi tegang. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ia pun tidak akan dapat ingkar, bahwa kekuatan ilmu anak muda itu lebih besar dari kekuatan ilmunya. Bukan karena tenaga dan kemampuannya sudah terhisap oleh anak muda itu, karena ia segera menyadari hal itu. Tetapi ia harus mengakui, anak muda itu lebih baik dari Kiai Puput itu sendiri. Kau sendiri akan mengalami kesulitan. Aku akan dapat membentur ilmumu sehingga ilmumu sama sekali tidak akan menyentuhku. Aku dapat menahan jarak atas apimu. Sementara kelebihan ilmuku akan dapat mendorong ilmumu mental dan akan menghancurkan dirimu sendiri. Untuk beberapa saat Kiai Puput berdiri menegang. Ia berdiri di persimpangan antara kenyataan yang dihadapinya serta harga dirinya. Tetapi jika ia berpegang pada harga dirinya, maka tubuhnya akan terbaring di tempat itu. Bahkan mungkin untuk selama-lamanya. Ketiga orang itu pun akan tetap menceritakan kepada semua orang, bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang anak muda, pemimpin padepokan Bajraseta. Mahisa Murti dengan sengaja memang memberikan kesempatan kepada Kiai Puput untuk menentukan sikap. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak menjadi lengah, karena dapat saja setiap saat Kiai Puput itu dengan serta-merta menyerangnya. Namun ternyata Kiai Puput itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Aku harus mengakui kelebihanmu anak muda. Aku memang tidak akan dapat mengalahkanmu." "Jadi, apakah yang akan kau lakukan?" bertanya Mahisa Murti. "Kaulah yang akan menentukan," jawab Kiai Puput. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana jika aku mengajukan syarat yang sama sebagaimana kau ajukan?" Wajah Kiai Puput menegang. Namun kemudian katanya, "Jika kau berkeras untuk melakukannya, baiklah anak muda." Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Katanya, "Jadi kau berkeberatan jika aku membuatmu cacat dan kemudian merusakkan simpul-simpul sarafmu agar hubungan antara kehendak dan syaraf-syaraf penggerakmu tidak bekerja dengan wajar?" Kiai Puput memandang anak muda itu dengan tajamnya. Dengan nada dalam ia berkata, "Tentu saja." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Kiai Puput, jika demikian, baiklah aku tidak melakukannya. Aku sendiri berkeberatan diperlakukan seperti itu. Karena itu, sebaiknya aku tidak memperlakukan orang lain demikian pula." Hati Kiai Puput benar-benar tersentuh mendengar kata-kata Mahisa Murti itu. Orang tua itu justru seakan-akan telah dihadapkan pada sebuah cermin. Dengan jelas ia telah melihat cacat di wajahnya sendiri. Mahisa Murti itu masih jauh lebih muda dari umurnya sendiri. Dalam umurnya yang masih jauh lebih muda itu, ia memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Namun anak muda itu sudah mampu mengendapkan perasaannya.
Bahkan betapa tinggi tenggang rasa dari anak muda itu, sehingga dalam kemudaannya apalagi dalam suasana yang diliputi oleh kemarahan dan dendam, ia masih dapat mempertimbangkan untuk tidak memperlakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin diperlakukan atas dirinya. Dengan demikian, maka kebanggaan Kiai Puput akan dirinya sendiri telah menjadi hancur berkeping-keping. Ia menjadi sangat kecil di hadapan anak muda yang telah mengurungkan niatnya untuk menghukumnya itu. Seandainya ia dalam kedudukan sebagaimana anak muda itu, maka ia tentu akan berbuat lain. Sejak ia berangkat dari rumahnya ia sudah berniat untuk menghukum anak muda itu karena dendam yang membakar jantungnya. Namun dendam, kebencian, harga diri dan kesombongannya benar-benar telah dihancurkan oleh Mahisa Murti. Karena itu, maka dengan nada rendah ia berkata, "Anak muda, kenapa kau tidak membunuh aku saja?" "Kenapa?" bertanya Mahisa Murti. "Kau runtuhkan martabatku jauh lebih rendah dari yang pernah kau lakukan. Ketika kau mengalahkan muridku, aku sudah merasa terhina. Ketika kemudian ternyata bahwa ilmumu akan mampu mengalahkan aku, maka aku merasa semakin tidak berharga. Tetapi bahwa kau tidak membunuhku, telah membuat martabatku benar-benar lebih rendah daripada debu. Aku datang dengan dendam yang membara. Kemudian kau anak yang baru kemarin sore, telah mampu meredam kemarahanmu. Kenapa kau tidak memperlakukan terhadapku apa yang tidak ingin diperlakukan orang terhadapmu? Bukankah orang lain juga mempunyai perasaan sebagaimana aku sendiri?" jawab Mahisa Murti, "tetapi baiklah. Kita tidak usah membicarakannya lagi. Kita lupakan apa yang telah terjadi. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama sekali tidak berkesan di hati kita masing-masing. Yang kita lupakan adalah dendam di antara kita. Namun untuk selanjutnya kita tidak akan terjerat lagi oleh dendam itu." "Mahisa Murti," berkata Kiai Puput, "nampaknya dunia memang sudah terbalik. Aku yang sudah kenyang makan garam harus mendengarkan nasihatmu, seorang anak muda yang masih belum kering pupuk lempuyang di ubun-ubunnya." "Kau berkeberatan?" bertanya Mahisa Murti. "Tidak. Aku sama sekali tidak berkeberatan," jawab Kiai Puput dengan serta-merta. "Nah, sekarang ajak ketiga orang kawanmu itu singgah di padepokanku," ajak Mahisa Murti. "Tidak anak muda," jawab Kiai Puput, "aku minta diri. Aku tidak pantas singgah di padepokanmu. Kau tidak percaya bahwa aku mempersilahkan dengan jujur tanpa niat apapun juga?" "Aku percaya anak muda. Tetapi aku tidak pantas untuk menerima undanganmu. Biarlah kami mohon diri," berkata Kiai Puput. Mahisa Murti tidak memaksanya. Karena itu, maka katanya, "Baiklah. Jika demikian, aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Anak muda. Aku mohon maaf atas segala tingkah lakuku. Yang terjadi merupakan satu pengalaman yang sangat berharga bagiku." Demikianlah, maka Kiai Puput telah menguak ketiga orang kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan berkata, "Aku atas nama kawan-kawanku juga minta maaf anak muda. Kami menyadari sekarang, betapa bodohnya kami waktu itu. Kami merasa mampu memenangkan pertempuran di antara kita. Ternyata bahwa kami bagimu tidak lebih dari debu." "Sudahlah," berkata Mahisa Murti, "mudah-mudahan pengalaman seperti ini tidak terulang lagi." Sejenak kemudian, maka keempat orang itu pun telah meninggalkan Mahisa Murti sendirian. Keempatnya itu pun segera telah hilang di dalam kegelapan serta bayangan gerumbul-gerumbul perdu. Sambil melangkah menjauh, Kiai Puput berkata, "Kalian tidak memberitahukan kepadaku betapa tinggi ilmu anak itu." "Kami mohon maaf, Kiai. Kami benar-benar tidak mampu menilai kemampuannya," jawab orang bertubuh tinggi itu. Ketiga orang itu menjadi berdebar-debar. Sikap Kiai Puput memang tidak dapat diduga-duga. Jika ia menganggap mereka bertiga sudah melakukan kesalahan, maka Kiai Puput itu akan dapat berbuat sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Untuk beberapa saat Kiai Puput hanya berdiam diri. Sambil melangkah, maka Kiai Puput menundukkan kepalanya seakan-akan memandangi kedua ujung ibu jarinya yang saling mendahului berganti-ganti. "Apakah anak muda itu sengaja memancing aku untuk datang?" tiba-tiba Kiai Puput itu berdesis. "Aku tidak berpikir sejauh itu, Kiai," jawab orang yang bertubuh tinggi itu, "tetapi dari mana anak itu tahu bahwa Kiai akan datang kepadanya?" "Pangretanya tentu tajam sekali," jawab Kiai Puput. "Tetapi kami benar-benar tidak mengira bahwa ia memiliki kemampuan setinggi itu.
Ketika ia melarikan diri, kami menyangka bahwa kami sudah dapat mengatasinya. Sudahlah, berkata Kiai Puput, satu pengalaman yang sangat berharga bagiku. Anak itu seolah-olah telah membuka mata hatiku untuk melihat jauh lebih dari sekedar kebanggaan atas kemampuanku yang tinggi. Aku telah salah menempatkan diriku sendiri pada jajaran orang-orang berilmu. Ketika muridku itu dikalahkan oleh anak muda itu, jantungku benar-benar terbakar. Aku tidak yakin dan tidak rela bahwa ada anak muda yang sebaya yang mampu mengalahkan muridku. Namun ternyata bukan hanya muridku yang dikalahkannya, tetapi juga aku sendiri. Ketiga orang pengikutnya tidak menyahut. Mereka khawatir bahwa mereka akan salah ucap dan membuat Kiai Puput itu marah. Namun nampaknya Kiai Puput itu justru telah mengendapkan hatinya. Katanya, aku tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Ketiga orang pengikutnya itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka masih saja tetap berdiam diri karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak mereka kehendaki masih dapat terjadi. Namun mereka berharap bahwa Kiai Puput benar-benar menyadari bahwa yang telah terjadi itu bukannya sekedar mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, keempat orang itu berjalan menempuh kegelapan sambil berdiam diri. Masing-masing menerawang ke dalam angan-angannya sendiri. Sementara itu, Mahisa Murti yang sudah bersiap-siap untuk kembali ke padepokan, terkejut mendengar langkah lembut dari arah belakang. Dengan cepat ia berbalik menghadap ke arah suara itu. Ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Akungger, terdengar suara lembut dari kegelapan. Namun Mahisa Murti segera mengenalinya. Ternyata yang datang itu adalah Kiai Wijang. Karena itu, maka Mahisa Murti itu pun segera menyapanya, Kiai Wijang. Yangger, jawab Kiai Wijang, aku telah melihat segalanya. Karena itu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, bahwa kau telah mampu mengekang dirimu. Sebenarnya lah aku kagum melihat kebesaran hatimu serta kelapangan dadamu. Kia memuji, desis Mahisa Murti. Aku berkata sebenarnya Nger, jawab Kiai Wijang. Aku sudah tidak mempunyai harapan bahwa Kiai Puput akan dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Menurut perhitunganku, maka tubuhnya tentu akan kau lumatkan. Seandainya hal itu terjadi, maka aku tidak dapat menyalahkan kau Nger, karena apa yang dilakukan oleh saudara seperguruanku itu sudah terlalu jauh. Tetapi kau tidak membunuhnya. Kau masih sempat menundukkannya tanpa melukainya. Aku mencoba untuk selalu mengingat pesan Kiai. Apapun yang aku pesankan, tetapi perbuatan Kiai Puput sudah tidak dapat dimaafkan lagi. Tetapi ternyata kau telah memaafkannya. Bukankah yang aku lakukan itu tidak lebih dari memenuhi pesan Kiai? Aku tidak berbuat kebaikan apa-apa, Kiai. Perasaan tidak melakukan kebaikan itulah yang mengagumkan. Kiai Wijang berhenti sejenak, lalu katanya, yang aku ketahui betapa luas hatimu melampaui luasnya lautan, bukannya hanya karena kau tidak membunuh Kiai Puput. Tetapi bahwa kau telah meninggalkan Singasari dan meninggalkan Mahisa Pukat untuk tetap berada di sana. Ah, desah Mahisa Murti, aku sudah melupakannya. Aku mengerti Nger. Tetapi aku hanya ingin mengatakan, bahwa yang kau lakukan sekarang ini bukannya karena pesanku semata-mata. Meskipun aku berpesan 1000 kali, tetapi perbuatan Kiai Puput sudah melampaui batas, maka kesempatannya untuk hidup kecil sekali. Beruntunglah Kiai Puput bahwa kali ini ia berhadapan dengan kau. Sudahlah Kiai, berkata Mahisa Murti, aku telah menganggap bahwa tidak pernah terjadi sesuatu antara aku dan Kiai Puput serta muridnya. Kiai Wijang mengangguk-angguk. Katanya, iya. Namun mudah-mudahan Kiai Puput menjadikan pengalamannya hari ini pelajaran yang berharga bagi sisa hidupnya. Nampaknya ia juga tidak dapat melupakan pengalaman ini, Kiai, berkata Mahisa Murti. Kita berdoa baginya, desis Kiai Wijang. Demikianlah maka Mahisa Murti pun telah mempersilahkan Kiai Wijang untuk singgah di padepokan. Sementara Kiai Wijang sempat berkata, aku sudah cemas, bahwa Kiai Puput akan singgah. Jika demikian, mungkin sekali ia akan mendengar dari 1-2 orang cantrik, bahwa aku pernah berada di padepokan Bajraseta. Mahisa Murti mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, untunglah bahwa Kiai Puput menolak. Ya. Jika ia tahu bahwa aku pernah berada di sini, maka ia akan dapat menjadi curiga, bahwa aku memang telah ikut mencampuri persoalannya.
Tetapi ia tentu juga mengetahui bahwa siapapun tidak akan mungkin mampu menyiapkan seseorang untuk menguasai ilmu pada tataranmu dalam waktu yang sangat pendek, jika kau sendiri tidak memiliki bekal untuk dapat melakukannya. Aku kira Kiai Puput tidak sampai pada jangkauan penalaran bahwa aku telah melakukan sesuatu bagimu dan ternyata berhasil. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, meskipun demikian sebaiknya Kiai Puput untuk waktu yang pendek tidak singgah di padepokanku. Memang itulah yang terbaik, berkata Kiai Wijang. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi bagaimanapun juga ia tidak dapat melihat bekas tanganku. Segala unsur gerak yang nampak padamu, sama sekali berbeda dengan unsur-unsur gerak pokok dari perguruanku. Jika terdapat persamaan itu adalah landasan dasar yang mempunyai persamaan pada segala macam perguruan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya kemudian, meskipun tidak nampak bekasnya, tetapi bagiku, Kiai telah menjadi penentu atas kemampuanku. Tidak. Bukan begitu. Apakah aku dapat berbuat sebagaimana aku lakukan atas orang lain? Katakan, atas murid Kiai Puput itu atau siapapun? Tentu tidak. Karena itu, aku sama sekali bukan penentu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, apapun yang terjadi, tetapi aku tidak akan dapat mengingkari kenyataan bahwa Kiai telah ikut menentukan kehadiranku di dunia olah kanuragan. Kiai Wijang tersenyum. Katanya sambil menunjuk oncor yang nampak di kejauhan, bukankah itu regol padepokanmu? Ya. Kiai, jawab Mahisa Murti. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka Mahisa Murti itu pun telah membenahi pakaiannya yang kusut. Namun kemudian mereka berdua telah melangkah menuju ke regol halaman yang sudah ditutup meskipun masih tersisa sedikit. Mahisa Murtilah yang mengetuk pintu regol itu. Dari celah-celah pintu yang masih terbuka sedikit itu, cantrik yang bertugas melihat Mahisa Murti dan Kiai Wijang berdiri di luar pintu. Maka para cantrik yang bertugas itu pun segera membukanya. Pintu belum diselarak, desis Mahisa Murti. Kami memang menunggu, jawab cantrik itu. Demikianlah, maka keduanya pun telah memasuki padepokan Bajra Seta yang sudah nampak sepi, sementara malam telah menjadi semakin malam. Wantilan dan Sambega yang kemudian mengetahui kehadiran Mahisa Murti bersama Kiai Wijang, telah naik ke pendapa bangunan induk padepokan untuk ikut menemuinya. Namun justru Mahisa Murtilah yang kemudian meninggalkan tamunya untuk pergi ke Pakiwan. Aku juga belum mandi, berkata Kiai Wijang sambil tertawa. Apakah Kiai akan mandi dahulu, bertanya Mahisa Murti. Tetapi Kiai Wijang tersenyum sambil menjawab, nanti saja. Silahkan kau mandi. Nampaknya kau baru berlatih, sehingga keringatmu masih mengembun di tubuhmu. Ya Kiai. Aku memang baru saja berlatih di padang perdu. Ketika kemudian Mahisa Murti meninggalkan mereka yang duduk di pendapa, maka Wantilan pun bertanya, apakah Mahisa Murti berlatih di bawah pengawasan Kiai? Tidak, jawab Kiai Wijang, aku hanya sekedar akan berkunjung ketika aku melihat Angger Mahisa Murti berlatih. Pembicaraan mereka pun kemudian tidak lagi menyinggung Mahisa Murti yang sedang berlatih. Tetapi mereka telah berbicara tentang keadaan Singasari dari hari ke hari. Sekali-sekali Kiai Wijang telah menyinggung keluarga Sri Maharaja di Singasari. Putra Sri Maharaja yang diharapkan kelak menjadi putra mahkota sudah tumbuh semakin besar. Beberapa saat kemudian maka Mahisa Murti pun telah selesai berbenah diri. Ia pun kemudian duduk pula di pendapa serta berbincang tentang banyak hal. Malam itu Kiai Wijang bermalam lagi di padepokan Bajra Seta. Bahkan tidak hanya satu malam. Kepada Mahisa Murti, Kiai Wijang berkata, bukankah aku boleh tinggal di sini beberapa lama? Tentu Kiai, jawab Mahisa Murti, kehadiran Kiai di sini akan memberikan kesegaran bagi kami di sini. Dengan demikian, maka selama Kiai Wijang berada di padepokan Bajra Seta, Mahisa Murti sempat menekuni ilmunya. Ia harus semakin meyakinkan diri bahwa ia memang sudah berada di dalam kemapanan pada tataran yang lebih tinggi. Kiai Wijang sama sekali tidak berkeberatan untuk bersama-sama dengan Mahisa Murti berada di sanggarnya. Karena Kiai Wijang menganggap bahwa Mahisa Murti sudah sepantasnya untuk memiliki ilmu yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi sekalipun. Ia telah membuktikan bahwa banyak kerja yang telah dilakukan untuk kepentingan sesamanya. Bahkan Mahisa Murti pernah menjalani laku tapang rame. Laku yang dijalaninya dengan menolong sesama yang memang memerlukan pertolongan.
membimbing orang yang buta, memberi air bagi orang yang kehausan dan memberi makan kepada orang yang lapar. Melindungi orang yang lemah dan menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Kesempatan itu memang dipergunakan sebaik-baiknya oleh Mahisa Murti selama Kiai Wijang ada di Padepokan. Sehingga dalam tatarannya yang lebih tinggi, Mahisa Murti masih mampu mengembangkan dan mematangkannya. Justru karena Kiai Wijang juga memiliki ilmu yang sangat tinggi, maka latihan-latihan itu memungkinkan Mahisa Murti untuk mengembangkan apa yang telah dimilikinya. Bahkan Mahisa Murti sempat untuk melihat kembali bekal yang ada di dalam dirinya. Kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik. Dengan beberapa unsur yang dimilikinya, maka Mahisa Murti dapat menyusun unsur-unsur baru yang paling sesuai bagi dirinya sendiri, sehingga kemudian ilmu yang nampak bukan lagi ilmu yang bersumber dari beberapa jalur perguruan, tetapi sudah menyatu utuh dan bulat. Dalam kebulatannya, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Wijang, ternyata bekal yang ada di dalam diri Mahisa Murti lebih lengkap dari bahan yang ada di dalam diri Kiai Wijang sendiri. Sehingga karena itu, maka Kiai Wijang yakin bahwa pada saat yang pendek, kemampuan ilmu Mahisa Murti sudah akan menjadi lebih baik dari ilmunya. Tetapi Kiai Wijang sama sekali tidak merasa dengki dan iri. Ia memang sudah berniat untuk membantu Mahisa Murti mencapai tataran yang paling tinggi sekalipun, karena Kiai Wijang mengetahui pribadi Mahisa Murti. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh Mahisa Murti, maka akan semakin banyaklah pengabdian yang dapat diberikan oleh anak muda itu kepada sesamanya. Sebenarnya lah bahwa Kiai Wijang juga sudah mengetahui bahwa Mahisa Pukat telah melakukan hal yang sama sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahisa Murti. Namun Mahisa Pukat yang telah membangun sebuah keluarga serta terikat pada tugas-tugasnya di istana, tentu tidak akan dapat berbuat sebanyak yang dapat dilakukan oleh Mahisa Murti bagi orang banyak. Mahisa Pukat tentu akan selalu berada dalam tugasnya di Kasatriyan. Di luar tugasnya di Kasatriyan maka waktunya akan diberikannya kepada keluarganya. Dalam pada itu, Kiai Wijang masih saja berada di Padepokan Bajraseta. Ia merasakan Padepokan itu sebagai satu tempat yang menyenangkan. Ia dapat merasakan ketenangan dalam kesibukan kerja para cantrik di Padepokan itu. Dari pagi sampai menjelang tengah hari, terdengar kesibukan kerja hampir di semua bagian dari Padepokan itu. Sedangkan di sanggar beberapa orang cantrik tengah ditempa dalam olah kanuragan sesuai dengan giliran masing-masing. Dengan demikian, maka meningkatnya ilmu kanuragan, pengetahuan-pengetahuan yang lain serta keterampilan kerja berjalan dalam keseimbangan. Para cantrik di Padepokan Bajraseta tidak semata-mata menimba ilmu kanuragan, tetapi juga beberapa macam ilmu yang lain yang berhubungan dengan tata kehidupan yang akan mereka jalani kemudian. Dalam pada itu, pada waktu senggang, Kiai Wijang masih juga sering mengadakan perbincangan khusus dengan Mahisa Murti tentang masa depan Padepokan Bajraseta. Kepada Mahisa Murti, Kiai Wijang menyatakan pendapatnya, bahwa Mahisa Murti harus dengan segera mempersiapkan orang-orang yang akan dapat membantunya jika ia berada dalam kesulitan. Angger tidak akan dapat menyelesaikan semua masalah sendiri, berkata Kiai Wijang. Mahisa Murti mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah ia berkata, "Ya. Aku mengerti Kiai. Saat ini memang belum ada orang yang dapat aku percaya sepenuhnya untuk melakukan tugas-tugas yang paling rumit di Padepokan ini. Semuanya masih harus aku tangani sendiri. Jika datang bahaya yang melanda Padepokan ini, dengan beberapa orang pelaku yang berilmu tinggi, maka Angger harus menyusun kelompok-kelompok yang akan menghadapi mereka itu. Mungkin dengan demikian Padepokan ini dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Tetapi tentu dengan banyak korban." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Ya Kiai. Nah, jika demikian maka kau dapat menyusun kekuatan dari orang-orang yang pada dasarnya sudah mempunyai landasan sendiri. Kemudian beberapa orang cantrik pilihan dan agatnya yang memang sudah kau persiapkan adalah Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Namun Mahisa Amping masih terlalu kecil untuk ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi dalam waktu yang pendek. Bagi anak itu masih diperlukan waktu beberapa tahun lagi. Namun agatnya yang segera dapat dimulai adalah Mahisa Semu, meskipun pada dasarnya, Mahisa Amping mempunyai beberapa kelebihan. Terutama ketajaman panggraitanya. Apabila hal itu dapat dipertajam, maka Mahisa Amping kelak akan menjadi seorang yang memiliki ilmu yang khusus. Kurnia yang dilimpahkan oleh Yang Maha Agung itu tentu akan dapat dimanfaatkan untuk mengabdikan diri kepada sesama.
Dengan nada dalam Mahisa Murti bertanya, bagaimana pendapat Kiai tentang Paman Wantilan dan Sambega? Seperti kau Nger, aku percaya kepada mereka. Apalagi menurut ceritamu tentang apa yang pernah mereka lakukan. Karena itu, maka mereka termasuk orang-orang yang pada dasarnya memang sudah memiliki landasan kemampuan sendiri. Tetapi aku yakin bahwa kau akan dapat membentuk mereka. Bukan saja untuk meningkatkan kemampuan dalam olah kanuragan, tetapi juga meningkatkan pengabdian mereka. Karena rasa-rasanya mereka tidak lagi mempunyai banyak kepentingan bagi diri mereka sendiri. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Wantilan dan Sambega nampaknya memang tidak lagi banyak mempunyai kepentingan di dalam sisa hidup mereka. Wantilan sepanjang penglihatan Mahisa Murti telah benar-benar menyerahkan diri dan hidupnya bagi Padepokan Bajraseta. Sejak ia berada di padepokan itu, maka apa yang dilakukannya hanyalah yang berarti bagi Padepokan Bajraseta. Demikian pula Sambega. Ia benar-benar telah berubah sebagaimana Wantilan. Sambega telah meninggalkan kehidupannya yang lama dan seakan-akan memang menjadi manusia baru setelah ia tinggal di padepokan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, aku sependapat Kiai. Aku akan berusaha untuk berbuat sesuatu, agar Paman Wantilan dan Sambega dapat membantu dalam banyak hal. Demikian pula ada 4 orang cantrik yang memiliki banyak kelebihan dari kawan-kawannya. Agaknya mereka dapat didorong untuk dapat membantu tugas-tugas di sini. Itu tentu akan lebih baik. Sementara itu, Angger Mahisa Murti sendiri akan selalu mengembangkan ilmu yang telah kau miliki agar menjadi lebih masak, berkata Kiai Wijang. Iya, Kiai, jawab Mahisa Murti. Dengan demikian padepokan ini akan menjadi sebuah padepokan yang baik. Padepokan yang akan dapat berdiri sejajar dengan padepokan-padepokan terbaik yang ada di Singasari. Kita tahu ada banyak sekali padepokan-padepokan yang tersebar di mana-mana. Namun kita pun tahu, berapa padepokan yang benar-benar merupakan padepokan yang baik dan memberikan arti bagi Singasari, berkata Kiai Wijang kemudian. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara Kiai Wijang berkata, Angger, jika kau tidak berkeberatan, aku bersedia membantumu membina padepokan Bajraseta. Tetapi sudah tentu bahwa tidak setiap saat aku ada di sini. Tetapi mungkin sebulan sekali atau 2 kali aku dapat berada di padepokan ini meskipun hanya untuk sepekan. Mungkin aku tidak perlu membantu meningkatkan kemampuan dalam olah kanuragan, karena dasar ilmu kita berbeda. Tetapi aku mempunyai pengalaman yang luas sebagai seorang petani dan peternak. Aku juga mempunyai pengalaman memelihara berbagai jenis ikan di kolam-kolam. Aku juga mempunyai sedikit pengetahuan tentang perbintangan dan musim. Mungkin pengalamanku ini akan berarti bagi padepokan ini serta orang-orang yang tinggal di padukuhan-padukuhan di sekitarnya, karena aku tahu bahwa kau tidak menutup hubungan dengan orang-orang dari padukuhan di sekitar padepokan ini. Aku melihat anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini sering berkunjung kemari. Terima kasih, Kiai, berkata Mahisa Murti, kami, seisi padepokan ini akan merasa beruntung sekali, jika Kiai berkenan selalu berkunjung ke padepokan ini. Kami memang sangat memerlukan petunjuk tentang bermacam-macam hal yang akan dapat meningkatkan pengetahuan kami. Apa yang kami dapatkan di sini memang sangat terbatas sehingga kehadiran Kiai akan sangat berarti bagi kami. Tetapi jangan terlalu banyak berharap, berkata Kiai Wijang kemudian, karena apa yang aku miliki itu juga tidak terlalu banyak. Tetapi semuanya itu akan sangat berarti bagi kami, sahut Mahisa Murti. Dengan kesediaan itu, maka Mahisa Murti semakin berharap bahwa padepokannya akan menjadi semakin baik. Sebagaimana dikatakan oleh Kiai Wijang, padepokannya akan menjadi salah satu di antara padepokan yang baik di Singasari. Dalam pada itu, maka setelah beberapa hari berada di padepokan, maka Kiai Wijang pun telah minta diri dengan kesediaannya untuk datang setiap kali ke padepokan Bajraseta. Sepeninggal Kiai Wijang, maka Mahisa Murti pun berusaha untuk memenuhi pesannya, membenahi diri. Untuk waktu yang panjang, Mahisa Murti selalu disibukkan oleh persoalan-persoalan di luar padepokannya. Beberapa kali ia harus pergi ke Singasari, serta persoalan-persoalan yang lain yang justru tidak menyangkut kepentingan padepokannya dalam keseluruhan. Seperti petunjuk dari Kiai Wijang, maka Mahisa Murti telah secara khusus membantu Wantilan dan Sambega untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan bersungguh-sungguh Mahisa Murti mendorong agar keduanya tidak terhenti pada tataran yang telah dimilikinya.
Dengan ilmu dan kemampuannya yang tinggi, Mahisa Murti dapat menuntun keduanya, meskipun landasan ilmu mereka berbeda, untuk mengisi kekurangan-kekurangan dan kekosongan ilmu mereka. Dengan bersungguh-sungguh pula Wantilan dan Sambega mengikuti segala petunjuk-petunjuk Mahisa Murti. Apalagi mereka yakin bahwa ilmu Mahisa Murti telah menjadi semakin meningkat pula. Mereka pun telah menyatakan kesediaan mereka untuk semakin banyak berbuat bagi padepokan mereka. Ternyata Wantilan dan Sambega mampu menyesuaikan diri dengan maksud Mahisa Murti. Mereka berusaha untuk meningkatkan ilmu mereka dengan unsur-unsur baru. Namun Mahisa Murti tidak dengan tergesa-gesa memaksakan unsur-unsur baru itu tanpa memperhatikan landasan yang telah ada. Namun justru karena kesediaan kedua orang itu serta hati mereka yang terbuka, maka usaha mereka pun menunjukkan hasilnya. Setapak demi setapak Wantilan dan Sambega mampu meningkatkan ilmu mereka. Pada umur yang sudah separuh baya, maka keduanya sama sekali tidak merasa terlambat untuk menjalani laku yang terhitung berat. Namun dengan demikian, maka ilmu mereka terasa menjadi semakin lengkap. Kekosongan dan kekurangan yang terdapat sebelumnya seakan-akan telah terisi sehingga ilmu mereda menjadi semakin mengental dan padat. Bahkan mereka pun telah mulai meraba pada inti tenaga dasar dari ilmu mereka masing-masing. Sehingga ungkapannya pun menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Meskipun dasar ilmu yang nampak pada Wantilan dan Sambega tetap berbeda, namun terdapat persamaan isi dalam perkembangannya, karena keduanya mendapat tuntutan dari Mahisa Murti. Di samping kedua orang itu, maka Mahisa Murti juga telah membina 3 orang cantriknya yang tertua. Bukan saja umurnya, tetapi juga masa kedatangan mereka di padepokan itu serta derajat kemampuan mereka. Tikan landasan yang telah ada. Namun justru karena kesediaan kedua orang itu serta hati mereka yang terbuka, maka usaha mereka pun menunjukkan hasilnya. 3 orang cantrik itu telah dipanggil oleh Mahisa Murti di pendapa bangunan induk padepokannya. Ketika ketiganya menghadap, maka Wantilan dan Sambega pun duduk pula bersama mereka. Kepada ketiga orang cantrik itu, Mahisa Murti menawarkan apakah mereka bersedia menjalani laku yang berat untuk mencapai satu tataran ilmu yang lebih tinggi. Tentu, jawab mereka berbareng dengan serta-merta. Baiklah, berkata Mahisa Murti, jika demikian, maka kalian akan mendapat kesempatan khusus untuk menjalani laku. Aku ingin kalian akan dapat menjadi pembantu utama di padepokan ini bersama Paman Wantilan dan Paman Sambega. Selama ini kalian memang sudah melakukan tugas itu. Namun aku ingin kalian dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih rumit di padepokan ini bahkan hubungannya dengan lingkungan di luar padepokan. Terima kasih, berkata salah seorang dari mereka, kami memang menunggu kesempatan seperti ini. Tetapi kalian harus bekerja keras. Lebih keras dari yang pernah kalian lakukan selama ini, berkata Mahisa Murti. Kami berjanji, jawab salah seorang dari mereka, apapun yang harus kami lakukan. Kerja keras itu tidak akan selesai dalam waktu 1-2 hari, atau 1-2 pekan. Tetapi untuk waktu yang panjang, berkata Mahisa Murti pula, sampai kapanpun akan kami jalani, jawab seorang dari ketiga orang cantrik itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia yakin bahwa ketiga orang itu akan dapat memenuhi harapannya. Mereka tentu akan dapat ikut membantu tugas-tugas kepemimpinan di padepokan itu. Meskipun demikian harapan utama Mahisa Murti tetap ada pada Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Bersama Mahisa Pukat mereka telah melakukan pengembaraan yang panjang untuk menemukan seseorang yang akan dapat menjadi tumpuan masa depan. Namun Mahisa Semu dan Mahisa Amping masih harus dimatangkan, sehingga memerlukan waktu yang jauh lebih panjang. Karena Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan ditempa secara khusus untuk memegang kendali padepokan di masa datang, meskipun Mahisa Murti menyadari bahwa rencana itu bukan rencana yang mutlak. Karena untuk menjadi seorang pemimpin yang terpenting bukan hanya sekedar kemampuan olah kanuragan, tetapi juga kemampuan lain yang berhubungan dengan tatanan kehidupan serta lebih dari segalanya adalah pribadinya. Namun adalah menjadi kewajibannya untuk berusaha membina dan mempersiapkan pemangku jabatan kepemimpinan di masa datang. Demikianlah, maka kecuali para cantrik yang dipersiapkan untuk membantunya memimpin padepokan itu dalam jangka yang terhitung dekat serta Wantilan dan Sambega, maka Mahisa Murti dengan teratur membina Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Mereka harus benar-benar memahami, menguasai dan mematangkan ilmu tahap demi tahap, karena tahapan-tahapan itu akan menjadi landasan bagi tataran berikutnya.
Dengan demikian, maka ilmu kedua orang anak muda itu menjadi mantap dan padat. Ternyata untuk semuanya itu Mahisa Murti harus bekerja keras. Ia seakan-akan bekerja sendiri tanpa mengenal lelah. Hari-harinya seakan-akan habis dipergunakannya untuk membina isi padepokannya dari segala tataran. Wantilan dan Sambega yang umurnya sudah menjelang separuh baya, memperhatikan Mahisa Murti dengan prihatin. Meskipun dalam ilmu kanuragan dan ilmu yang lain Mahisa Murti jauh melampaui kemampuan mereka, tetapi bagaimanapun juga umur mereka tidak akan dapat disusul dan dilampaui oleh Mahisa Murti. Karena itu, maka kadang-kadang Wantilan dengan tarikan nafas panjang berkata kepada Sambega, Mahisa Murti telah kehilangan masa remaja dan masa mudanya. Ia tidak dapat menikmati hari-harinya sebagaimana anak-anak muda yang lain. Bahkan para cantrik di padepokan ini yang sempat bercanda, bermain dan kadang-kadang pergi keluar padepokan dan singgah di padukuhan-padukuhan terdekat. Ya, sahut Sambega, jika Mahisa Murti ke padukuhan, tentu karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia menjadi seorang yang cara dan laku hidupnya menjadi jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Apalagi karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin padepokan. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Nampaknya Mahisa Murti memang sudah meletakkan diri ke dalam tugas-tugas pengabdiannya. Bahkan sejak ia masih bersama-sama Mahisa Pukat melakukan pengembaraan, maka mereka telah melakukan tapang rame. Namun Mahisa Pukat yang kemudian berada di Kasatriyan mempunyai kesempatan lebih baik untuk menikmati masa mudanya meskipun terbatas. Bahkan kemudian Mahisa Pukat telah melengkapi hidupnya dengan sebuah kehidupan keluarga. Ketika seperti yang dijanjikan, Kiai Wijang datang ke padepokan Bajaseta, maka pada satu kesempatan hal itu telah dikatakan oleh Wantilan dan Sambega kepadanya. Kiai Wijang hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia memang kehilangan. Tetapi dengan apa yang dilakukan itu, ia mendapatkan kepuasan jiwa tersendiri. Memang berbeda dengan kesenangan bagi anak-anak muda sebayanya yang lain. Wantilan dan Sambega mengangguk-angguk. Namun Wantilan itu pun berkata, tetapi bukankah dengan demikian ia telah kehilangan satu bagian dari jalan hidupnya? Kiai Wijang mengangguk-angguk. Katanya, iya. Ia telah kehilangan satu bagian dari hidupnya. Tetapi semua itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Jiwa pengabdiannya yang besar telah mengalahkan kesenangan pribadinya. Tetapi apakah Mahisa Murti untuk selanjutnya tidak akan memikirkan dirinya sendiri? Apakah ia tidak akan menginjak satu kehidupan rumah tangga sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat? Bertanya Sambega. Mudah-mudahan pada suatu saat hatinya terbuka bagi seorang gadis, jawab Kiai Wijang. Namun umurnya sudah menjadi semakin tua, berkata Wantilan. Pada satu kesempatan aku akan berbicara dengan anak muda itu, berkata Kiai Wijang. Mudah-mudahan Mahisa Murti tidak terbenam dalam pengabdiannya tanpa memikirkan pribadinya. Jika hidupnya dilengkapi dengan sebuah keluarga, maka kami ingin melihat ia mendapat kebahagiaan yang utuh dalam hidupnya. Selain kepuasan batin atas pengabdiannya, juga keutuhan kehidupan lahiriahnya terpenuhi. Kiai Wijang mengangguk-angguk. Ternyata para penghuni padepokan itu juga memikirkan Mahisa Murti sebagai satu pribadi, yang perlu melengkapi diri dalam kehidupan kesehariannya sebagai satu kewajaran. Ternyata Kiai Wijang memang memenuhi janjinya. Pada satu kesempatan ia memang berkata kepada Mahisa Murti tentang kehidupan pribadinya. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada Mahisa Murti, maka Mahisa Murti tersenyum sambil menjawab, bukankah masa itu akan datang dengan sendirinya? Tetapi umurmu akan tumbuh terus, Nger. Pamanmu Wantilan dan Sambega ternyata ikut memikirkanmu. Dan jika kau percaya, ayahmu juga pernah mengatakan hal itu kepadaku. Kiai sering mengunjungi ayah, bertanya Mahisa Murti. Baru akhir-akhir ini, Nger. Ternyata orang-orang tua kadang-kadang memerlukan untuk saling bertemu dan berbicara apa saja. Tetapi yang kami bicarakan kebanyakan justru hal-hal yang tidak penting. Rasa-rasanya kami sudah terlalu letih untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dapat membebani perasaan. Sebagaimana ayah, Kiai juga sebaiknya lebih banyak beristirahat, berkata Mahisa Murti. Aku juga sudah terlalu banyak beristirahat. Ayahmu memang sedikit lebih tua dari aku, Nger. Namun ayahmu masih mempunyai kesibukan di istana. Sekali-kali ayahmu masih menghadap Sri Maharaja dan Ratu Angabhaya. Sementara aku tidak mempunyai kesibukan apa-apa.
Karena itu, aku merasa senang bahwa aku boleh datang mengunjungi padepokan ini setiap kali dan sedikit membagi pengalaman dengan para cantrik. Kami justru berterima kasih sekali, Kiai, desis Mahisa Murti. Tetapi sebaiknya kau tetap memperhatikan harapan ayahmu, Paman Muantilan dan Sambega dan tentu juga Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Namun Kiai Wijang ternyata mampu menangkap betapa asamnya perasaan Mahisa Murti. Kiai Wijang tidak berkata lebih jauh. Tetapi ia sudah memperingatkannya. Kepada Wantilan dan Sambega pada kesempatan lain, telah diceritakannya pula pembicaraannya dengan Mahisa Murti itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti masih saja tenggelam dalam tugasnya. Ditempatnya 3 orang cantrik tertua. Bukan saja dalam olah kanuragan, tetapi juga kemampuan memimpin para cantrik yang lebih muda daripadanya. Sementara itu Kiai Wijang benar-benar telah melengkapinya dengan berbagai macam pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Dengan demikian, maka ketiga orang itu pun telah benar-benar menjadi cantrik yang memiliki kemampuan yang semakin tinggi sebagaimana Wantilan dan Sambega. Sehingga karena itu, maka mereka akan mendapat kepercayaan lebih besar dari Mahisa Murti untuk membantunya, memimpin padepokan Bajraseta. Sementara itu, Mahisa Semu dan Mahisa Amping tumbuh sejalan dengan perkembangan ilmu mereka. Bukan saja dalam olah kanuragan, tetapi juga ilmu yang lain. Karena Kiai Wijang pun sangat menaruh perhatian terhadap mereka. Pada waktu-waktu tertentu Kiai Wijang memang berada di padepokan itu sebagaimana dijanjikannya. Demikianlah dari hari ke hari, padepokan Bajraseta tumbuh semakin subur. Bukan saja kemampuan para cantrik, tetapi juga kesejahteraan hidup mereka sehari-hari. Penghasilan sawah dan ladangnya semakin meningkat berkat cara pengolahan tanah yang semakin baik. Pengalaman Kiai Wijang yang mereka ungkapkan dalam kerja sehari-hari ternyata telah membuahkan hasil. Pategalan yang semula kering telah menjadi basah. Air sungai yang dinaikkan untuk mengairi tanah dan sebuah kolam yang luas. Beberapa petak tanah yang dipergunakan untuk peternakan serta sebuah padang rumput tempat menggembala. Sementara itu, di dalam dinding padepokan terdapat beberapa kelompok tempat kerja pandai besi yang telah mempergunakan peralatan dan cara yang dipelajari dari para pandai besi dari Singasari, sehingga hasilnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Bukan saja pembuatan alat-alat pertanian tetapi juga pembuatan senjata. Hubungan padepokan itu dengan padukuhan di sekitarnya menjadi semakin baik. Sehingga padepokan Bajraseta rasa-rasanya memang menjadi bagian dari lingkungannya. Tanah yang tergelar di sekitar padepokan Bajraseta nampak hijau segar sampai di lembah-lembah dan lereng pegunungan. Mahisa Murti yang memimpin padepokan Bajraseta, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Wijang memang mendapatkan kepuasan tersendiri dengan hasil yang kasat mata itu. Bukan saja karena hijaunya lembah dan lereng pegunungan, tetapi juga peningkatan kemampuan cantrik-cantriknya yang akan membekali mereka di masa mendatang. Tidak hanya dalam olah kanuragan, tetapi juga sebagai bekal di berbagai sisi kehidupan. Dalam pada itu, ketika ketiga orang cantrik yang ditempa secara khusus telah mencapai satu tataran tertentu, maka Mahisa Murti pun berniat untuk mengukuhkan kedudukan mereka. 3 orang cantrik itu pun telah ditetapkannya menjadi pembantu utamanya dalam memimpin padepokan itu bersama Wantilan dan Sambega. Di depan para cantrik, maka Mahisa Murti telah menetapkan ketiga orang itu akan ikut memimpin padepokan Bajraseta di bawah kepemimpinannya, bersama Wantilan dan Sambega. Namun karena Wantilan dan Sambega umurnya lebih tua dari mereka, serta mempunyai pengalaman yang lebih luas, maka mereka harus selalu mendengarkan pendapat dan petunjuknya. Dengan ini, berkata Mahisa Murti di hadapan penghuni padepokan Bajraseta, aku menetapkan bahwa Manyar, Parama dan Lembana untuk mengemban tugas sebagai putut di padepokan ini sehingga untuk selanjutnya mereka akan disebut putut Manyar, Parama dan Lembana di lingkungan Bajraseta. Mereka akan membantu aku, Paman Wantilan dan Paman Sambega memimpin padepokan ini. Ketetapan itu disambut dengan gembira oleh para cantrik, karena sejak sebelumnya, ketiga orang itu memang sudah melakukan tugas sebagaimana ditetapkan itu. Namun dengan ketetapan itu maka kedudukan mereka menjadi jelas. Sementara itu, Mahisa Murti telah menunjuk 3 orang cantrik yang lain yang akan mengikuti latihan-latihan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka agar mereka juga akan dapat membantu memimpin padepokan itu untuk masa mendatang. Demikianlah, maka kedudukan padepokan Bajraseta rasa-rasanya menjadi semakin mapan. Jalur kepemimpinan yang mulai terbagi itu akan dapat meningkatkan tata kehidupan di padepokan itu di berbagai segi.
Anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu pun menjadi semakin banyak yang datang berkunjung sehingga seakan-akan mereka telah menyatu dengan para cantrik. Namun dalam pada itu, selagi padepokan Bajraseta dan padukuhan-padukuhan di sekitarnya merasakan kehidupan yang semakin mapan, maka kabuyutan mereka mulai terganggu dengan kedatangan beberapa kelompok pengungsi dari kabuyutan di sebelah hutan yang memanjang membatasi kedua kabuyutan itu. Orang-orang kabuyutan seberang hutan yang mempunyai sanak saudara di kabuyutan Talang Alun itu pun telah berdatangan untuk mencari perlindungan. Anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan sebelah yang termasuk lingkungan kabuyutan Talang Alun telah menceritakan hal itu kepada para cantrik, sehingga akhirnya, hal itu didengar oleh Mahisa Murti. "Apa yang terjadi di kabuyutan Talang Alun?" bertanya Mahisa Murti. Putut Manyar yang langsung mendengar dari anak-anak muda padukuhan di sebelah padepokan itu memberitahukan tentang datangnya kelompok-kelompok pengungsi dari kabuyutan di seberang hutan. Mereka menyeberangi hutan itu dalam kelompok-kelompok menuju ke kabuyutan Talang Alun. Di kabuyutan di seberang hutan itu telah terjadi keributan yang agaknya sangat mencemaskan, sehingga banyak orang yang terpaksa mengungsi. "Aku belum dapat bertemu langsung dengan para pengungsi itu," berkata Putut Manyar kemudian. "Pergilah ke padukuhan bersama anak-anak muda itu. Temuilah 1-2 orang pengungsi untuk mendapatkan keterangan kenapa mereka harus mengungsi." Putut Manyar bersama seorang cantrik segera melakukan tugas itu. Bersama 2 orang anak muda dari padukuhan sebelah, yang kebetulan juga didatangi oleh sekelompok pengungsi, berusaha untuk dapat bertemu dengan mereka. Dari pertemuan itu Putut Manyar segera mengetahui bahwa para pengungsi itu berada dalam ketakutan. Sebuah keluarga yang mengungsi di rumah pamannya yang tinggal di kabuyutan Talang Alun tidak sempat membawa barang-barangnya selain seikat benda-benda yang paling berharga. "Tetangga-tetangga kami juga tidak sempat membawa apa-apa," berkata seorang laki-laki separuh baya yang mengungsi bersama keluarganya itu. "Apa yang telah terjadi di padukuhan kalian?" bertanya Putut Manyar. "Keributan. Setiap kali datang orang-orang yang mula-mula sekedar menakut-nakuti. Namun kemudian mereka telah menangkapi pemimpin-pemimpin padukuhan kami. Ki Bekel dan para bebahu sudah ditangkapi. 1-2 orang di antara mereka yang mencoba melawan, nasibnya tidak kita ketahui lagi. Ki Bekel pun telah terluka pula dan jatuh ke tangan mereka," jawab orang itu. "Apa yang mereka kehendaki?" bertanya Putut Manyar. "Kami tidak tahu pasti. Tetapi menurut pendengaran kami, telah terjadi perebutan warisan di kabuyutan kami," jawab orang itu. "Perebutan warisan? Kenapa sampai terjadi kekerasan atas para pemimpin padukuhan? Seberapa besarnya warisan yang diperebutkan itu?" "Warisan kedudukan. Sebenarnya terjadinya tidak di kabuyutan kami. Tetapi terjadi di kabuyutan Pudaklamatan. Tetapi Ki Buyut di Pudaklamatan memang masih ada hubungan keluarga dengan Ki Buyut di kabuyutan kami. Kabuyutan Sendang Apit. Bukankah kabuyutan-kabuyutan itu terletak di seberang hutan itu?" bertanya Putut Manyar pula. "Ya. Kami dalam kelompok-kelompok telah menyeberang hutan. Keberanian kami melawan binatang buas timbul didesak oleh ketakutan kami terhadap orang-orang yang mengacaukan padukuhan kami, melukai dan menangkap Ki Bekel serta beberapa orang lainnya." Putut Manyar mengangguk-angguk. Agaknya telah terjadi pergolakan di seberang hutan. Pergolakan itu memang tidak begitu terasa di kabuyutan Talang Alun, jika saja tidak ada arus pengungsi yang berdatangan. Keterangan itu oleh Putut Manyar telah dibawa ke padepokan Bajraseta. Di hadapan para pemimpin padepokan Bajraseta, Putut Manyar telah menceritakan hasil pembicaraannya dengan para pengungsi yang sempat ditemuinya. Jarak antara kedua kabuyutan itu dengan kabuyutan Talang Alun memang tidak sangat jauh. Tetapi karena di antara kabuyutan itu dengan kabuyutan Talang Alun dipisahkan oleh hutan yang masih terhitung lebat, maka hubungan antara kabuyutan-kabuyutan itu dengan kabuyutan Talang Alun tidak terlalu rapat. Apalagi dengan padepokan Bajraseta. Mahisa Murti dan para pemimpin yang lain mendengarkan keterangan Putut Manyar itu dengan sungguh-sungguh. Namun sebagaimana tanggapan mereka, Mahisa Murti pun berkata, "Kita memang tidak dapat langsung mencampuri persoalan ini. Tetapi ada baiknya kita selalu mengikuti perkembangannya. Jika persoalannya merembet menyeberangi hutan sampai ke kabuyutan Talang Alun, maka mau tidak mau kita harus mencampurinya. Kabuyutan itu adalah kabuyutan kita pula." Yang lain mengangguk-angguk. Mereka memang sependapat.
Padepokan Bajraseta tidak dapat dengan tergesa-gesa menentukan satu sikap sebelum mengetahui lebih jauh apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Mahisa Murti telah memerintahkan kepada Putut Manyar untuk terus-menerus mengikuti persoalan yang timbul justru karena arus pengungsi yang mengalir menyeberangi hutan yang terhitung lebat itu. Dengan perintah itu, maka Putut Manyar memang sering pergi ke padukuhan sebelah. Ia sering duduk berbincang dengan anak-anak muda yang semakin meningkatkan penjagaan. Apalagi di malam hari. Kedatangan para pengungsi itu memang telah menimbulkan persoalan yang harus ditangani dengan hati-hati oleh padukuhan sebelah. Di malam hari Putut Manyar dengan 2 atau 3 cantrik kadang-kadang ikut berada di gardu sampai menjelang fajar. Kehadiran mereka selalu disambut baik oleh anak-anak muda padukuhan. Rasa-rasanya mereka memberikan ketenangan, karena anak-anak muda itu tahu bahwa para cantrik dari Padepokan Bajraseta adalah orang-orang yang cukup terlatih. Ternyata kedatangan para pengungsi memang mendatangkan masalah bagi padukuhan-padukuhan di Kabuyutan Talang Alun. Ternyata ada juga orang-orang yang tidak berjantung, yang memanfaatkan keadaan yang rumit itu untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, bahkan dengan cara yang paling buruk. Orang-orang yang bermaksud jahat memperhitungkan bahwa para pengungsi itu tentu membawa barang-barang mereka yang paling berharga. Karena itu, maka orang-orang yang hidupnya berada di bayangan yang hitam, seolah-olah mendapat kesempatan untuk meningkatkan kegiatan mereka. Tetapi ternyata bahwa anak-anak muda di padukuhan itu tidak tinggal diam. Bahkan ketika percobaan perampokan pernah terjadi, maka para pengungsi itu pun telah ikut pula dalam kegiatan anak-anak muda dan para penghuni padukuhan di tempat pengungsian mereka, karena mereka tahu bahwa persoalan itu justru timbul karena kehadiran para pengungsi itu. Tetapi kelompok penjahat yang besar menganggap bahwa anak-anak itu tidak akan mampu mencegah mereka. Tetapi mereka tidak memperhitungkan bahwa anak-anak muda padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu sering berada di padepokan dan bermain-main dengan para cantrik. Bahkan mereka mendapat waktu yang khusus untuk serba sedikit mempelajari ilmu kanuragan, serta mempergunakan berbagai jenis senjata. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap para penghuni padepokan itu, berkata salah seorang pemimpin sekelompok perampok kepada para pengikutnya. Mereka tentu tidak akan ikut campur, sahut salah seorang di antara para pengikutnya itu. Belum tentu, jawab yang lain, mereka sering berkeliaran di padukuhan-padukuhan. Mereka tentu sekedar mencari makan, jawab pengikut yang pertama. Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati, berkata pemimpinnya. Apapun yang mereka cari di padukuhan, kehadiran mereka akan mempengaruhi semua rencana kita. Bukankah kita sudah mendengar bahwa penghuni padepokan itu memiliki kemampuan olah kanuragan? Aku sendiri tidak akan pernah takut menghadapi siapapun juga, bahkan pemimpin padepokan itu sekalipun. Tetapi jumlah mereka agaknya terlalu banyak bagi kita. Bukankah hanya 1-2 orang saja yang sering berkeliaran di padukuhan-padukuhan, berkata seorang pengikutnya. Ya. Tetapi dengan isyarat atau suara kentongan, mereka dapat memanggil kawan-kawannya, karena jarak padepokan itu dari padukuhan tidak terlalu jauh sehingga dapat dijangkau oleh suara kentongan, jawab pemimpinnya. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Namun sebagian dari mereka tidak banyak memperhitungkan gangguan yang dapat dilakukan oleh para penghuni padepokan. Meskipun demikian, pemimpinnya masih berusaha untuk memperhatikan kegiatan para cantrik di padepokan. Tetapi rasa-rasanya memang tidak banyak cantrik yang keluar dan pergi ke padukuhan. Jika mereka melihat 2 atau 3 orang yang nampak mengunjungi padukuhan terdekat, maka mereka merasa bahwa para cantrik itu dapat diabaikannya. Namun yang terjadi lebih dahulu, justru pertengkaran kelompok-kelompok penjahat itu sendiri. Ketika sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Jaran Abang berpapasan dengan sekelompok yang lain, yang dipimpin oleh Ki Sempon telah terjadi salah paham, sehingga di antara kedua kelompok itu telah terjadi perkelahian. Beberapa orang telah menjadi korban. Namun ketika kelompok Ki Sempon melarikan diri, maka korban yang terbunuh dalam perkelahian itu telah ditinggalkan begitu saja. Bahkan di antara mereka terdapat 2 orang yang terluka namun masih dapat mempertahankan hidupnya, sehingga ketika seorang gembala menemukan mereka, mereka masih hidup. Gembala itu terkejut melihat beberapa sosok tubuh terbaring diam. Karena itu sambil berteriak-teriak ia berlari pulang. Bahkan 4 ekor kambingnya ditinggalkannya begitu saja. Beberapa orang dari padukuhan, termasuk Ki Bekel yang mendapat laporan tentang bekas perkelahian itu pun segera datang.
Mereka masih sempat menemukan 2 orang yang masih hidup meskipun terluka parah. Rawat mereka, perintah Ki Bekel, dari mereka kita akan mendapat keterangan. Orang-orang padukuhan itu pun kemudian telah membawa kedua orang yang masih hidup itu ke Banjar. Dipanggilnya dukun yang paling baik di padukuhan itu untuk mengobati luka-luka yang cukup parah. Usahakan agar kedua orang itu tetap hidup, berkata seorang anak muda kepada dukun yang segera datang. Tetapi dukun itu menjawab, aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan. Tetapi hidup dan matinya tidak tergantung kepadaku. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun telah mengangguk mengiyakan. Sementara itu, 3 orang yang telah terbunuh pun segera dikuburkan. Namun Ki Bekel dan beberapa orang padukuhan telah menduga bahwa yang terjadi adalah benturan kekuatan antara para penjahat yang berebut ladang. Sebenarnya lah ketika kedua orang yang terluka itu mulai dapat berbicara dengan agak jelas, maka mereka mengaku bahwa kedua-duanya adalah para pengikut Ki Sempon. Seorang kawanku mati. Tetapi 2 orang pengikut Jaran Abang juga mati, berkata orang itu. Apa sebenarnya yang kalian perebutkan? Bertanya Ki Bekel meskipun ia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi. Kami memperhitungkan bahwa para pengungsi tentu membawa barang-barang mereka yang paling berharga. Itulah yang kami inginkan di samping harta benda yang sudah ada di padukuhan ini, jawab orang yang terluka itu. Jika kalian inginkan harta benda para penghuni padukuhan itu, kenapa baru sekarang hal itu kalian lakukan? Sudah aku katakan. Para pengungsi itu seakan-akan telah mempersiapkan harta bendanya untuk begitu saja kami ambil, jawab orang itu. Ki Bekel mengangguk-angguk. Tetapi semakin jelas baginya bahwa persoalan yang timbul karena kedatangan para pengungsi itu akan saling berkait. Padukuhannya harus bersiaga menghadapi segala kemungkinan, namun mereka juga harus menyediakan pangan bagi mereka yang tinggal di lingkungan sanak kadang mereka di Kabuyutan Talang Alun. Tetapi mereka tidak akan dapat menolak kehadiran para pengungsi yang ketakutan di kampung halaman mereka sendiri berdasarkan peri kemanusiaan. Kepada orang-orang yang ingin memanfaatkan kesulitan orang lain itu, membuat Ki Bekel menjadi sangat berprihatin. Justru orang-orang yang memerlukan perlindungan dan pertolongan itu malah menjadi sasaran kejahatan. Karena itu, Ki Bekel pun telah memerintahkan orang-orang sepadukuhan itu bangkit melawan mereka. Sementara itu, Ki Bekel pun telah mengirimkan laporan kepada Ki Buyut Talang Alun. Dengan cepat pula Ki Buyut menyampaikan laporan itu ke semua padukuhan di lingkungannya dengan harapan agar semua padukuhan menjadi waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Terutama padukuhan-padukuhan yang menjadi tempat tujuan para pengungsi yang datang dari seberang hutan. Namun Jaran Abang sama sekali tidak terpengaruh oleh kesiagaan anak-anak muda dan bahkan semua laki-laki yang masih mampu memegang senjata. Menurut Jaran Abang yang kemudian seakan-akan menguasai ladang perburuan itu, anak-anak muda itu sama sekali tidak akan mampu berbuat banyak. Namun hal itu pun segera didengar oleh para cantrik di Padepokan. Putut Manyar pun telah memberikan laporan tentang hal itu kepada Mahisa Murti. Kita harus membantu padukuhan-padukuhan yang menjadi sasaran ancaman para penjahat itu, berkata Mahisa Murti. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun telah memerintahkan ketiga orang pututnya, masing-masing bersama 2 orang cantrik terpilih untuk berada di padukuhan-padukuhan yang paling rawan. Namun mereka pun berpesan jika di padukuhan lain terjadi pula perampokan, maka mereka harus dengan cepat memberikan isyarat dengan kentongan. Sebenarnya lah, bahwa pada malam yang sudah direncanakan, maka Jaran Abang telah membawa orang-orangnya menuju ke padukuhan Logandeng. Logandeng memang bukan padukuhan terdekat dengan Padepokan Bajraseta. Namun Putut Lembana dengan 2 orang cantrik terpilih berada di padukuhan itu. Sebelum mereka memasuki padukuhan itu, Jaran Abang telah memerintahkan melihat-lihat, apakah ada yang menarik perhatian di padukuhan itu. Di mata pengikut Jaran Abang yang diperintahkan untuk melihat keadaan padukuhan itu memang tidak adanya kelainan dari kemungkinan yang mereka bayangkan. Anak-anak muda di gardu-gardu perondaan. Mungkin beberapa orang laki-laki yang lebih tua berkumpul di Banjar dan di rumah Ki Bekel yang ketakutan. Kepada mereka yang mengamati padukuhan itu Jaran Abang bertanya, apakah kau tidak melihat orang-orang dari padepokan sebelah yang berkeliaran di padukuhan itu? Orang yang mendapat perintah mengamati padukuhan itu memang tidak melihat sekelompok cantrik yang bergabung dengan anak-anak muda di padukuhan itu.
Mereka memang tidak melihat Putut Lembana dan hanya 2 orang cantrik yang memang berada di gardu di mulut lorong. Dari kegelapan salah seorang di antara mereka yang mengamati padukuhan itu melihat beberapa orang anak muda yang berada di gardu di mulut lorong. Namun nampaknya tidak ada orang lain di antara anak-anak muda itu. Mereka bergurau dan bercanda sebagaimana dengan kawan-kawan akrab mereka. Sebenarnya lah bahwa Putut Lembana dapat menempatkan diri. Selain ia memang masih muda, ia pun dapat bergurau sebagaimana anak-anak muda yang lain. Sehingga dengan demikian, maka tidak seorang pun yang menyangka bahwa Putut Lembana dan 2 orang cantrik yang menyertainya, bukan bagian dari anak muda di padukuhan itu. Berdasarkan atas keterangan itu, maka Jaran Abang tidak menunda lagi niatnya. Diperintahkannya para pengikutnya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jika ada cantrik yang bersembunyi di rumah Ki Bekel, kita tidak boleh ragu-ragu menghadapinya. Kita akan menghancurkan mereka sebagaimana kita menghancurkan kelompok Ki Sempon yang dungu itu, berkata pemimpin mereka. Demikianlah, maka tanpa melewati regol padukuhan, mereka memasuki dinding padukuhan itu. Mereka berloncatan memanjat dinding dan meloncat memasuki sebuah kebun yang luas dan sepi. Sejak sehari sebelumnya mereka sudah memilih sasaran. Mereka melihat sebuah rumah yang besar yang memang tidak terlalu jauh dari rumah Ki Bekel. Mereka mengetahui bahwa ada beberapa pengungsi yang tinggal di rumah yang besar itu. Bukan pengungsi kebanyakan. Tetapi nampaknya juga orang-orang berada sebagaimana pemilik rumah itu. Kita akan mendapatkan apa yang kita cari, berkata Jaran Abang, kita tidak boleh ragu-ragu. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Telah berpuluh kali mereka melakukan perampokan. Karena itu, apa yang akan mereka lakukan itu seakan-akan tidak berbeda dengan saat-saat mereka akan menuai padi di sawah mereka ketika padi sudah mulai menguning dan menjadi masak. Meskipun demikian, Jaran Abang memang memerintahkan agar mereka berusaha untuk tidak diketahui oleh anak-anak muda. Bagi mereka hal itu tentu akan lebih baik. Meskipun mereka yakin bahwa anak-anak muda itu tidak akan dapat menghentikannya, namun jika terjadi benturan kekerasan, maka ia tentu akan kehilangan 1-2 pengikutnya atau setidak-tidaknya ada di antara mereka yang terluka. Karena itu, dengan hati-hati sekelompok orang yang dipimpin oleh Jaran Abang itu telah menyusup di sela-sela pepohonan di halaman-halaman rumah yang sepi, karena pintu-pintu rumah tertutup rapat. Untuk beberapa saat Jaran Abang dan para pengikutnya mengendap di halaman rumah yang berseberangan dengan rumah yang akan menjadi sasaran. Jaran Abang sendiri telah meloncat dan menelungkup di atas dinding halaman untuk memperhatikan apakah keadaan cukup aman. Ternyata jalan terlalu sepi. Rasa-rasanya tidak ada seorang pun yang lewat di malam yang dingin itu. Bahkan para peronda pun lebih senang tetap berada di gardu-gardu. Berkelakar sambil menghirup minuman hangat. Karena itu, maka Jaran Abang pun telah memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk dengan cepat menyeberangi jalan dan masuk ke halaman rumah yang akan menjadi sasaran. Semuanya itu dapat dilakukan dengan cepat. Para pengikutnya yang berpengalaman itu tidak memerlukan terlalu banyak petunjuk. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Beberapa saat Jaran Abang dan para pengikutnya menunggu sambil mengamati rumah yang terhitung besar itu. Jaran Abang sudah membayangkan bahwa mereka akan mendapat hasil yang baik di rumah itu. Kecuali pemilik rumah itu sendiri terhitung orang yang berada, maka para pengungsi yang ada di rumah itu pun tentu orang-orang yang berada pula. Jika mereka membawa barang-barang berharga dari kampung halamannya, maka barang-barang berharga itu tentu disimpannya dalam satu kotak atau kantung khusus yang tinggal mengambil dan membawanya. Namun ketika Jaran Abang itu mulai akan bertindak, maka ia pun mengumpat kasar. Ia mendengar suara kotekan para peronda. 4 orang anak muda membawa kentongan-kentongan kecil menyusuri jalan-jalan membangunkan para penghuni rumah yang tidur nyenyak agar mereka tidak terlalu terlena dalam mimpi sehingga kehilangan kewaspadaan. Jaran Abang terpaksa mengurungkan niatnya. Ia memberi isyarat kepada para pengikutnya agar bersembunyi di halaman rumah itu. Namun mereka pun sadar bahwa penghuni rumah itu tentu akan terbangun oleh suara kentongan-kentongan kecil di tangan para peronda itu. Aku ingin menghentikan bunyi kentongan itu, geram salah seorang pengikut Jaran Abang. Tetapi Jaran Abang berdesis, biarkan saja. Hati-hatilah, jangan menarik perhatian mereka. Para pengikut Jaran Abang itu pun kemudian benar-benar berusaha untuk berdiam diri.
Anak-anak muda yang meronda itu pun semakin dekat dengan halaman tempat para pengikut Jaran Abang itu bersembunyi sekaligus sebagai sasaran utama usaha perampokan yang akan mereka lakukan. Namun orang-orang yang sudah berpengalaman itu memang tidak begitu memperhitungkan para peronda itu. Meskipun mereka sedang bersembunyi, tetapi ada saja di antara mereka yang tidak sepenuhnya berusaha untuk tidak menimbulkan bunyi atau gerak. Sehingga karena itu, maka ketika anak-anak muda itu lewat dan bunyi kentongan mereka berhenti sejenak, seorang di antara anak-anak muda yang meronda itu memang mendengar gemerisik di belakang dinding halaman yang tidak terlalu tinggi. Telinga anak-anak muda padukuhan itu sendiri memang tidak mendengar bunyi itu. Tetapi seorang di antara mereka yang meronda berkeliling itu adalah Putut Lembana yang mempunyai pendengaran yang sangat tajam telah mendengar gemerisik itu. Putut itu menduga bahwa suara itu adalah suara kaki seseorang yang sedang beringsut atau bergeser dari tempatnya ke tempat yang lain. Tetapi Putut Lembana tidak segera berbuat sesuatu, ia masih saja bersikap sebagaimana semula. Tetapi Putut itu ternyata telah melihat-lihat beberapa batang pepohonan yang ada di halaman rumah yang besar itu. "Hi, kau lihat pohon jambu air itu?" desis Putut Lembana. Tetapi cukup kuat untuk didengar oleh orang-orang yang ada di dalam dinding. Anak-anak muda padukuhan itu mengangguk. Seorang di antara mereka menjawab, "Jambu air itu berbuah sepanjang musim." "Buahnya tentu segar sekali," berkata Putut Lembana. "Ya. Tetapi jarang sekali kami, anak-anak padukuhan ini merasakan segarnya jambu air itu." "Kenapa?" bertanya Putut Lembana. "Penghuninya memang agak kikir. Jambu itu biasanya dijual langsung di pohonnya. Namun dalam waktu singkatnya, buahnya telah memenuhi segala cabang dan ranting-rantingnya lagi," jawab anak muda itu. "Aku ingin mencicipinya," berkata Putut Lembana. Anak-anak muda itu menjadi termangu-mangu. Jika pemilik rumah itu tahu, maka ia tentu akan sangat marah. Tetapi Putut Lembana itu berkata, "Aku tidak akan memetik buah di pohon itu. Aku hanya ingin mencari sisa-sisa kelelawar yang berserakan di bawah pohon itu. Tentu ada yang masih utuh 1 atau 2 buah." Anak-anak muda itu merasa heran. Apakah Putut Lembana benar-benar tidak pernah makan jambu air? Seorang di antara anak-anak muda itu pernah berada untuk beberapa hari di padepokan. Seingatnya di padepokan terdapat juga pohon jambu air. Bahkan tidak hanya sebatang. Rasa-rasanya ada pohon jambu air putih dan ada pohon jambu air yang merah. Bahkan ada sebatang pohon jambu dersana yang segar dan sebatang jambu gowok yang berwarna ungu. Sementara di kebun belakang terdapat beberapa batang pohon jambu mete. Putut Lembana melihat wajah-wajah yang membayangkan keheranan itu. Cahaya oncor di regol meskipun tidak begitu besar sempat menggapai wajah-wajah yang berkerut itu. Namun Putut Lembana mendekati seorang di antara mereka sambil memberi isyarat untuk menyiapkan kentongan mereka serta senjata mereka. Anak muda itu menegang sejenak. Namun ia pun mengangguk-angguk kecil. Ia pun telah memberi isyarat pula kepada kawan-kawannya untuk bersiap. Sebenarnya lah Putut Lembana itu telah mendorong pintu regol halaman sambil berkata, "Tunggu. Aku hanya sebentar. Aku hanya ingin sebuah saja." Bersambung ke bab 180. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.